Ning Cheng tercengang, yang peringkat terendah dari keempatnya berada di level ke-6 pengumpulan Qi, sementara yang tertinggi, pemuda berjubah biru, sudah berada di level ke-8. Keempatnya tampak tidak jauh lebih tua darinya, tetapi tingkat kultivasi mereka jauh melampaui dirinya dan An Yi. Kau pikir kau siapa beraninya kau bicara seperti itu padaku di kota mangga? Mendengar ini, amarah Miao Wenhong langsung berkobar. Di kota mangga, beraninya ada orang yang begitu arogan berbicara kepada Miao Wenhong. Apa mereka tidak tahu bahwa Miao Wenhong adalah tuan muda dari Istana Raja Serigala? Pisan, basmi dia. Miao Wenhong bahkan belum menyelesaikan kata-katanya yang penuh amarah sebelum memerintahkan pelayannya untuk membasmi pria yang baru saja berbicara. Di kota mangga, membasmi seseorang semudah menghancurkan semut bagi Miao Wenhong. Sementara Miao Wenhong sangat marah, pelayannya tidak. Mendengar perintah Miao Wenhong yang tidak masuk akal, pelayan di belakangnya segera melangkah maju dan berbisik di telinganya, Tuan Muda Wenhong, mereka dari Akademi Bintang 3 Mingxin Pingsu. Lihat lencana di dada mereka. Pelayan Pisan sudah melihatnya dengan jelas, yang terlemah di antara mereka tidak kalah kuat darinya. Sekalipun ia bisa mengalahkan mereka, ia tak mampu menyinggung mereka. Mendengar bisikan pelayan tua itu, Miao Wenhong langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Tentu saja, ia pernah mendengar tentang Akademi Bintang 3 Mingxin. Ia hanya merasa marah dengan kata-kata pemuda berjubah biru itu, itulah sebabnya ia berbicara tanpa berpikir. Meskipun Istana Raja Serigala sangat kuat, ia hanya menempati sebagian kecil wilayah di kota Mangga dan Laut Mangga. Bahkan di seluruh Laut Mangga, Istana Raja Serigala tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Akademi Bintang 3 Mingxin. Akademi Bintang 3 Mingxin milik Kerajaan Sejati Mingyi di Pingsu, meskipun akademi tersebut tidak memiliki hubungan dengan kerajaan sejati. Akademi Bintang 3 tidak ada apa-apanya bagi kota Mangga, apalagi bagi Istana Raja Serigala. Ning Cheng kemudian melihat dengan jelas bahwa lencana dada keempat orang itu terukir kata-kata Akademi Bintang 3 Mingxin. Di bawah kata-kata ini terdapat sebuah bintang yang sangat menyilaukan. Melihat ekspresi keempat orang ini, Ning Cheng hanya bisa menghela napas dalam hati. Akademi Bintang 3 ini sungguh mengesankan. Bahkan para siswanya pun begitu tegas. Inilah keuntungan memiliki pendukung yang kuat. Sepertinya suatu hari nanti ia juga harus menemukan akademi bergengsi untuk diandalkan. Namun, Ning Cheng langsung menepis gagasan itu ketika memikirkan akar spiritualnya. Dengan akar spiritualnya, bahkan Akademi Bintang 1 pun akan sulit dimasuki, apalagi akademi tingkat lanjut. Terlebih lagi, Ning Cheng ragu untuk masuk akar spiritualnya terus berkembang seiring kultivasinya, dan bagaimana jika akar spiritualnya baru ditemukan setelah mencapai tingkat tertentu. Jadi, mereka berempat dari Akademi Bintang. Wenhong sangat sopan. Tadi aku buta, maafkan aku. Miao Wenhong cukup fleksibel. Setelah menyadari bahwa keempatnya dari Akademi Mingxin, ia langsung mengubah ekspresinya menjadi wajah tersenyum. Pemuda berbaju biru yang tadi berbicara mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Miao Wenhong. Miao Wenhong sama sekali tidak menyangka akan ditampar. Atau lebih tepatnya, kalaupun ditampar, ia tak akan bisa menghindarinya. Hanya dengan satu pukulan, ia terpental, memuntahkan lebih dari 10 gigi dan seteguk darah. Sungguh mendominasi. Mereka yang diam-diam mengawasi tersentak kaget. Tuan Muda Wenhong dari Istana Raja Serigala, yang begitu berkuasa di kota Mangga, ditampar habis-habisan seperti sampah. Lu Yan langsung bereaksi. Ia segera melangkah maju sambil tersenyum dan membungkuk kepada pemuda berbaju biru itu. Lu Yan dari desa Lu Houhai memberi salam kepada kakak. Kakak, apakah Akademi Bintang 3 Mingxin jauh kau sungguh luar biasa bisa berkultivasi di akademi seperti itu. Lu Yan sangat iri. Saat dia berbicara, wajah Lu Yan dipenuhi dengan kekaguman dan rasa hormat, dan dia bahkan berharap bisa mengeluarkan buku tanda tangan dan meminta orang lain menandatanganinya. Pria berbaju biru itu memperlakukan Lu Yan dan Miao Wenhong dengan sikap yang sangat berbeda. Mendengar kata-kata Lu Yan, ia langsung tersenyum tipis, raut wajahnya melembut. Akademi Bintang 3 Mingxin tidak terlalu jauh atau terlalu dekat. Tergantung bagaimana caramu mencapainya. Kalau kau ingin pergi dengan kereta kuda, kemungkinan besar akan sangat sulit. Lu Yan, bolehkah aku tahu namamu? Kakak aku sangat mengagumi Akademi Bintang 3 Mingxin. Kekaguman di wajah Lu Yan semakin kuat. Namaku Le Bohong. Bukan tidak mungkin bagimu untuk masuk ke Akademi Bintang 3 Mingxin. Setahun lagi, ketika Akademi Bintang 3 Mingxin akan merekrut siswa dari seluruh Pingsu, kau masih bisa mencobanya. Nada bicara pria berjubah biru itu semakin lembut, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali. Lu Yan langsung berseru kegirangan, Kakak Le,
Ini luar biasa. Aku harus minta ayahku untuk mengantarku ke sana. Ngomong-ngomong, Kakak Le, kau dan dua saudara laki-laki dan perempuanmu baru saja tiba di kota Mangga, kau pasti sangat lelah. Kalau tidak keberatan, kau bisa datang ke Luhouhai Manorku untuk beristirahat sejenak, dan aku bisa belajar satu atau dua hal darimu. Le Bohong melambaikan tangannya dan berkata, tidak perlu pergi ke Luhouhai Manor, kita bisa pergi ke Shizan saja. Wajah Luyan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Ia sepertinya teringat Ning Cheng dan An Yi lagi, lalu dengan cepat memasang wajah tersenyum dan berjalan menghampiri An Yi. Kakak, bagaimana kalau kakak bantu aku membujuk kakak Le, lalu kalian bisa datang ke Luhouhai Manorku bersama. Luyan tidak berbicara dengan An Yi, dan Le Bohong bahkan belum melihat An Yi. Namun, begitu Luyan berbicara, Le Bohong langsung menyadari kehadiran An Yi, dan matanya berbinar. Gadis ini sungguh cantik. Ning Cheng mencibir dalam hati. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti tipu daya Luyan? Perlakuan Le Bohong yang sangat berbeda antara dirinya dan Miao Wenhong menunjukkan bahwa Le Bohong lebih suka memperlakukan wanita dengan baik, atau lebih tepatnya, dia tertarik pada wanita. Dia mengirim An Yi ke kediaman Luhouhai agar Le Bohong bisa menemukan alasan untuk mendekati An Yi dan pergi ke kediaman Luhouhai bersama. Tentu saja, ini berdasarkan premis bahwa Le Bohong menyukai tipe An Yi. Jika Le Bohong tidak menyukai An Yi, berarti dia hanya mempermalukan dirinya sendiri. Sebelum Le Bohong sempat berbicara, Ning Cheng berteriak pada Luyan, enyahlah, sampah. Le Bohong menelan ludah saat mendengar usulan mereka untuk pergi ke Luhouhai Zuang bersama, lalu menatap Ning Cheng dengan sedikit bingung. Ia tidak mengerti mengapa Ning Cheng begitu marah. Mengabaikan perubahan ekspresi Luyan yang tiba-tiba, Ning Cheng menggenggam tangannya sebagai ucapan terima kasih kepada Le Bohong dan yang lainnya, sambil berkata, terima kasih atas bantuan kalian sebelumnya, teman-teman. Le Bohong sudah tersadar. Ia menyadari ada konflik antara Luyan dan Ning Cheng sebelumnya, tetapi ia tidak menyangka Ning Cheng akan menyuruh Luyan pergi. Setelah Ning Cheng berterima kasih, ia pun menangkupkan tangannya dan berkata, bukan apa-apa, tidak perlu disebutkan. Bolehkah aku tahu namamu, teman kita bisa minum bersama. Nama saya Ning Cheng. Sepupu saya dan saya baru saja digigit dua guk-guk gila di kota Mangga, dan kami tidak ingin tinggal di sini lebih lama lagi. Saya akan mengingat bantuan saudara Le hari ini. Ning Cheng tidak ingin terlalu terlibat dengan orang-orang ini, jadi ia segera menangkupkan tangannya sebagai tanda penolakan. Dia sudah menyinggung Miao Wenhong dan Luyan di sini. Dia tidak bodoh kenapa dia harus tinggal lagi pula. Para siswa dari Akademi Bintang 3 Mingxin ini sepertinya tidak mudah dihadapi. Yang terlemah di antara mereka berada di tingkat ke-6 pengumpulan Qi, sesuatu yang mustahil untuk ditandinginya. Mendengar Ning Cheng tidak mau ikut, secercah kekecewaan melintas di mata Le Bohong. Ia melirik An Yi dengan santai, lalu tersenyum dan berkata kepada Ning Cheng, Kakak Ning, Akademi Bintang 3 Mingxin akan merekrut siswa dari seluruh Pingzu dalam setahun. Dengan bakatmu dan sepupumu, jika kau bisa masuk Akademi Mingxin, kau pasti bisa mencapai tingkat yang lebih tinggi. Ning Cheng tentu saja ingin berpartisipasi dalam penerimaan, tetapi sayangnya akar spiritualnya terlalu lemah. Namun, jika An Yi berkesempatan, tinggal di Akademi Mingxin akan jauh lebih baik daripada berkeliaran bersamanya. Untungnya, hari masih pagi, dan lagi pula, ia perlu meminta pendapat An Yi. Memikirkan hal ini, ia berkata lagi, terima kasih, Saudara Le. Jika saya memiliki kesempatan tahun depan, saya pasti akan mencoba peruntungan di Akademi Mingxin. Saya akan pergi sekarang, selamat tinggal. Baiklah, aku akan menunggu kakak Ning di Akademi Mingxin tahun depan, kata Le Bohong antusias. Sayangnya, An Yi tidak pernah berkata sepatah kata pun atau bahkan menatapnya. Miao Wenhong, dengan mulut berdenyut darah, ditopang oleh para pelayannya dan tak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ia hanya bisa menyaksikan kepergian Le Bohong, yang telah memukulinya, tanpa daya. Ia bahkan tak berani mengucapkan sepatah kata pun kepada Ning Cheng dan An Yi. Luyan menatap punggung Ning Cheng dan An Yi dengan niat membasmi, bersumpah bahwa dia pasti akan membasmi Ning Cheng. Ning Cheng mengucapkan selamat tinggal kepada Le Bohong, dan dengan An Yi di tangan, membeli lebih dari selusin set pakaian untuknya dan An Yi di kota Mangga, dan juga membeli beberapa peta area di sekitar Laut Mangga, sebelum buru-buru meninggalkan kota Mangga. Setelah mengalami semua ini, Ning Cheng menyadari bahwa Mango City bukanlah tempat yang bisa ia tinggali, setidaknya tidak saat ini. Kak Ning, kenapa aku selalu merasa tidak nyaman saat Luyan begitu antusias kalau dia ingin mengundangku?
kenapa dia malah mengancammu? An Yi tidak begitu paham betul tentang etika sosial dan sama sekali tidak bisa memahami hubungan interpersonal yang rumit ini. Ning Cheng mencibir dan berkata, wanita itu bagaikan sepotong kaca, dan yang lebih parah lagi, dia adalah sepotong kaca yang sombong. Apa itu kaca? An Yi semakin bingung. Ning Cheng melambaikan tangannya, kau tak perlu tahu hal-hal ini. Le Bohong itu juga tidak sederhana. Tak ada gunanya tinggal di Mango City. Ayo kita pergi ke tempat lain. Mengingat status Le Bohong, ia bisa saja membasmi Miao Wenhong dengan mudah, tetapi ia berhasil menahan diri dan hanya menamparnya. Ini menunjukkan bahwa ia tidak sesederhana kelihatannya. Ia mungkin tahu bahwa membasmi Miao Wenhong, meskipun lolos tanpa cedera, pasti akan menimbulkan masalah. Ning Cheng dan An Yi melesat pergi, dan setelah setengah hari, mereka telah meninggalkan kota mangga jauh di belakang. Ning Cheng masih bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Le Bohong dan kelompoknya di Laut Mangga. Laut Mangga adalah tempat berkumpulnya para kultivator independen, bahkan mereka yang berstatus pun datang untuk berlatih. Menurut Ning Cheng, jika Le Bohong tidak ada urusan penting, ia pasti sudah membasmi Miao Wenhong. Kalian berdua mau pergi ke laut? Sebuah suara riang memanggil Ning Cheng dan An Yi dari kejauhan. Setelah suara riang itu, serangkaian hentakan kaki kuda yang cepat pun menyusul. Kau pikir kau bisa pergi begitu saja setelah membuatku menderita kerugian sebesar ini? Suara Miao Wenhong hampir seperti teriakan, menunjukkan betapa dalamnya kebenciannya terhadap Ning Cheng. Tukang perahu yang sedang menuju Ning Cheng dan An Yi, mencoba memisahkan Angdana, melihat binatang bertanduk unicorn yang melolong itu berlari ke arah mereka dan Miao Wenhong menungganginya, dan raut wajahnya berubah drastis. Tanpa bertanya lagi kepada Ning Cheng, ia berbalik dan pergi, dengan cepat mencapai perahu di dermaga berbatu di tepi laut. Sesaat kemudian, perahu itu mengangkat jangkar dan memasuki lautan luas. Ning Cheng tidak menghiraukan tukang perahu itu. Yang mengejutkannya adalah Miao Wenhong berani mengejar mereka. Miao Wenhong tidak hanya mengejar, tetapi ia juga hanya membawa pelayan Qi Gathering level 6-nya, tanpa membawa orang lain. Apa menurutmu dua orang biasa bisa memaksanya? Dan An Yi, jika dia bisa membasmi seorang kultivator pengumpul Qi level 5, dia tidak takut pada kultivator pengumpul Qi level 6. Ning Cheng tentu saja tidak menyadari kekuatan luar biasa Qi Xuan Huang dalam membersihkan meridian. Bagi seorang kultivator pengumpul Qi level 6 biasa, membasmi dua kultivator pengumpul Qi level 4 akan sangat mudah. Terlebih lagi, di mata Miao Wenhong dan para pengikutnya, Ning Cheng dan An Yi adalah domba-domba yang siap disembelih, orang-orang yang sama sekali tidak memiliki pengalaman bertarung. Pisan, lumpuhkan orang menyebalkan ini dulu, lalu aku akan memberinya pelajaran pelan-pelan. Miao Wenhong menggertakkan giginya, menatap Ning Cheng bahkan sebelum ia mendekat. Jelas, menurutnya, kehilangan muka yang dideritanya di kota mangga hari ini sepenuhnya karena Ning Cheng. Pisan adalah pelayan yang sangat setia. Ia tampaknya memahami niat tuan mudanya. Sebelum mencapai Ning Cheng, ia melompat dari unicorn dan melepaskan seberkas cahaya pedang putih ke arah Ning Cheng. Cahaya putih menyapu ke arah kaki Ning Cheng, menunjukkan bahwa dia memang tidak berniat membasmi Ning Cheng saat itu juga. Ini adalah artefak magis. Ning Cheng langsung menyadari hal ini saat merasakan cahaya pedang mendekat. Saat melawan pria berwajah karat air di tingkat kelima pengumpulan Qi, pria itu menggunakan senjata biasa. Meskipun bukan senjata kelas rendah, senjata dan artefak magis adalah konsep yang sama sekali berbeda. Pisan hanyalah seorang pelayan, namun ia memiliki artefak magis. Tampaknya Miao Wenhong memiliki lebih banyak lagi barang berharga. Tanpa berpikir dua kali, pedang terbang Ning Cheng mendarat di tangannya pada saat yang sama ketika cahaya putih melintas, dan dia melepaskan sinar pedang dengan kecepatan yang sama. Pisan tidak pernah menyangka Ning Cheng berani bergerak. Ia berani menggunakan pedang manusia biasa untuk memblokir artefak sihirnya. Ini sama saja dengan mencari kematian. Namun, pikiran Pisan hancur total oleh hantaman yang menusuk telinga itu. Pedang Ning Cheng tidak hancur seperti tahu seperti yang dibayangkannya. Sebaliknya, aura pedang energi sejati yang dahsyat menghancurkan bilahnya. Serangan balik energi sejati yang dahsyat itu membuat Pisan merasa seperti dihantam palu besi raksasa di dadanya. Oh tidak, anak ini menyembunyikan tingkat kultivasinya. Dia jelas berada di level ke-6 pengumpulan Qi, dan fondasinya sangat dalam. Qi sejatinya tidak kalah dariku. Pisan terhempas mundur beberapa langkah oleh serangan balik yang kuat itu. Pada saat yang sama, ia menyadari bahwa Ning Cheng bukan hanya belum berada di level ke-4 pengumpulan Qi, tetapi senjata ajaibnya juga lebih unggul dari miliknya. Pisan dan Ning Cheng bertukar pukulan hanya sesaat, tetapi dari serangan Ning Cheng yang brutal dan serangannya yang proaktif,
menjadi jelas bahwa jika Pisan tidak bisa menang hari ini, ia dan tuan mudanya pasti akan dibasmi oleh pria ini. Pria ini adalah seorang kultivator yang sangat berani dan tampaknya tidak peduli dengan konsekuensi membasmi tuan mudanya. Api. Pisan melihat Ning Cheng sama sekali tidak terpengaruh, dan sinar pedang lain datang ke arahnya, membuatnya bergidik. Ia tak peduli lagi, dan mengangkat tangannya untuk mengeluarkan jimat dari tubuhnya. Bersamaan dengan itu, dengan energi sejatinya yang melonjak, pisau di tangannya mengeluarkan dua sinar pedang dengan warna berbeda. Di satu sisi ada es, di sisi lain ada api. Dua sinar pedang yang sangat berbeda menyelimuti sinar pedang Ning Cheng, dan Ning Cheng langsung merasakan energi sejatinya mandek. Ia merasa bahwa sebanyak apapun energi sejati yang ia kumpulkan untuk memblokir sinar api atau sinar es, ia hanya bisa memblokir salah satu sinar pedang, membiarkan yang lain menjadi lebih kuat. Tidak hanya di Ning Cheng, setiap kultivator tingkat rendah, ketika melepaskan energi sejatinya untuk menyerang musuh, secara alami akan menghadapi perlawanan karena atribut energi sejati lawan. Jika lawan adalah kultivator atribut api, maka memblokir serangan energi sejati atribut api mereka pasti akan menghasilkan energi sejati atribut api, sehingga relatif melemahkan perlawanan terhadap serangan atribut es. Hanya saja, beberapa kultivator tingkat rendah dengan pengalaman tempur yang kaya memiliki metode unik mereka sendiri. Pengalaman bertempur Ning Cheng tidaklah luas, dan aura pedang ini, yang memiliki atribut api dan es, langsung membuatnya kewalahan. Ning Cheng memblokir cahaya api, tetapi ia tidak bisa sepenuhnya memblokir cahaya es. Untungnya, energi sejatinya tidak lebih lemah dari lawannya, dan kemurniannya bahkan beberapa kali lipat lebih tinggi. Dalam keputusasaannya, beberapa gerakan memutar terlintas di benak Ning Cheng, gerakan memutar dari kultivator berwajah karat air. Saat itu, ia telah melepaskan 6 bila api, dan lawannya hanya memblokir 3 di antaranya, berhasil menghindari 3 lainnya melalui gerakan memutar. Teknik gerakan memutar itu langsung menjadi jelas di benak Ning Cheng. Ketika cahaya dingin pisan datang, Ning Cheng sudah mempelajari metode memutar ini dan memutar tubuhnya menjadi pretzel miring. Puff! Semburan darah menyembur keluar, tetapi Ning Cheng merasa lega. Meskipun ia tidak sepenuhnya menghindari cahaya es, ia telah menghindari titik vital dan hanya menderita luka ringan. Setelah Pisan melepaskan 2 serangan dingin dan api itu, wajahnya berubah pucat pasi, yang menunjukkan bahwa 2 serangan itu telah menimbulkan dampak yang sangat buruk padanya. Sebelum ia sempat bereaksi, cahaya pedang Ning Cheng kembali menebas, disertai beberapa bila api. Metode serangan Ning Cheng sederhana selain menggunakan pedang terbang, hanya bila api yang menjadi ancaman. Inspirasinya untuk berputar dan menghindar sebelumnya belum sepenuhnya terbentuk. Dalam ketergesaannya untuk membasmi Ning Cheng, Pisan telah menghabiskan terlalu banyak energi sejatinya. Mengetahui bahwa cahaya pedang Ning Cheng akan datang, ia hanya bisa menghindarinya dengan susah payah. Cahaya pedang Ning Cheng menebas bahu Pisan, dan Pisan, yang telah menghindari serangan mematikan itu, terkoyak oleh beberapa bilah pedang api yang disambar Ning Cheng. Miao Wenhong, yang berdiri di sana dengan linglung, melihat Pisan terbasmi dan menyadari bahwa pertempuran telah berakhir. Bukan Ning Cheng yang terbasmi, melainkan Pisan. Kau benar-benar membasmi Pisan. Miao Wenhong masih menatap Ning Cheng dengan tak percaya. Pisan memberitahunya bahwa Ning Cheng baru mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi. Bagaimana mungkin seseorang yang berada di tingkat keempat pengumpulan Qi bisa membasmi seseorang yang berada di tingkat keenam pengumpulan Qi, dan ini setelah Pisan menggunakan jurus pamungkasnya, pedang kembar es dan api. Ning Cheng merasa energi sejatinya pulih dengan cepat, jadi ia tidak akan membuang waktu berdebat dengan Miao Wenhong. Setelah membasmi Miao Wenhong, ia akan melarikan diri ke Laut Mangga. Tinggal di sini sama saja dengan basmi diri. Lebih baik kau berdoa untuk keberuntunganmu sendiri. Setelah Ning Cheng selesai berbicara, pedang terbangnya sudah mulai menebas. Miao Wenhong membuka mulutnya, tetapi sebelum sempat memohon belas kasihan, ia terbelah 2 oleh cahaya pedang Ning Cheng. Sebelum meninggal, ia masih tidak percaya ada orang di Laut Mangga yang berani membasminya. Ning Cheng dengan cekatan membakar kedua mayat itu, mengumpulkan barang-barang mereka, dan berkata kepada An Yi, ayo cepat kita tunggangi kedua unicorn ini. Kakak Ning, kita mau kemana sekarang? An Yi sudah lama bersama Ning Cheng dan tahu kalau Ning Cheng orangnya keras kepala, jadi dia tidak heran kalau Ning Cheng membasmi Miao Wenhong dan pembantunya. Pergi melaut. Bukankah ada yang menyuruh kita naik perahu? Kalau ada 1 perahu, pasti ada perahu kedua, kata Ning Cheng percaya diri. Ia sudah mempertimbangkan hal ini ketika membasmi Miao Wenhong dan pria lainnya. Kalau 1 perahu melaut, pasti ada perahu kedua. Laut Mangga luas dan tak berbatas,
dan banyak orang datang ke sini jelas bukan sesuatu yang bisa memuaskan satu atau dua perahu. An Yi bersenandung setuju, ragu sejenak, lalu bertanya dengan sedikit bingung, Saudara Ning, saya mendengar guru saya berkata bahwa setiap orang perlu mengembangkan atribut utama. Ini membutuhkan akar spiritual utama. Sekalipun Anda tidak memiliki akar spiritual utama, Anda tetap perlu menemukan akar spiritual sekunder yang cocok untuk menjadi atribut utama Anda. Sebelum An Yi sempat selesai bicara, Ning Cheng mengerti maksudnya dan bertanya, An Yi, kau ingin bertanya kenapa pisan itu bisa menggunakan jurus elemen es dan api secara bersamaan, kan? Ning Cheng tidak lagi sepenuhnya bodoh. Ia telah mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi dan telah memperoleh pemahaman tentang prinsip-prinsip kultivasi. Mantra bola api dan bola air adalah salah satu mantra paling dasar, yang dapat digunakan oleh siapapun yang memiliki akar spiritual unsur. Namun, efektivitasnya terbatas dan tidak dapat digunakan dalam pertempuran. Dua serangan pisan sebelumnya, satu es dan satu api, sudah merupakan mantra yang sangat kuat, yang tidak dapat dijelaskan hanya dengan menggunakan mantra dasar. Ya, aku penasaran bagaimana pisan bisa melepaskan dua jenis energi pedang yang berbeda secara bersamaan. Kalau aku benar-benar tidak tahu bagaimana cara bertahan. Mungkinkah pisan memiliki dua akar spiritual elemen utama? Apakah dia mengolah kedua elemen tersebut secara bersamaan? An Yi mengangguk. Ning Cheng tertawa, kamu mungkin belum tahu sekarang, tapi kamu akan tahu nanti ketika tingkat kultivasimu lebih tinggi. Jika pisan memiliki dua akar spiritual atribut utama dan bisa mengolah keduanya secara bersamaan, dia tidak akan mati hari ini. Saat dia menggunakan pedang ganda es dan api, dia menggunakan jimat, yang seharusnya menjadi jimat tambahan. Baik Ning Cheng maupun An Yi belum pernah menunggangi Unicorn Stone Howling Beast, dan menungganginya tidak meningkatkan kecepatan mereka banyak. An Yi, cepat turun, kita lari sendiri. Ning Cheng merasakan getaran di tanah, yang pasti disebabkan oleh banyaknya unicorn yang berlarian. Jelas, seseorang mengejar mereka. An Yi juga merasakan getaran kecil di tanah. Tanpa perlu Ning Cheng memberitahunya, mereka berdua meninggalkan unicorn itu dan melarikan diri dengan panik di sepanjang tepi Laut Mangga. Tanah di bawah kaki mereka bergetar semakin hebat, dan Ning Cheng sangat cemas. Ia dan An Yi sudah lama mencari, tetapi belum menemukan perahu itu. Jika mereka tidak menemukan perahu itu, tak satu pun dari mereka akan bisa melarikan diri. Puluhan napas berlalu, dan Ning Cheng bahkan bisa melihat sesosok besar dan gelap mendekat dari belakang. Rasa dingin menjalar di punggungnya, sungguh tak ada jalan keluar. Siapakah Miao Wenhong ini? Bagaimana mungkin dia mengumpulkan begitu banyak orang untuk mengejarnya? Saudara Ning, ada perahu. Ning Cheng fokus pada para pengejar di belakang mereka, tetapi An Yi melihat sebuah perahu tertambat di pantai. Ini benar-benar sebuah kapal, ayo cepat naik. Ning Cheng segera memanggil An Yi, dan mereka berdua mendarat di kapal dalam beberapa lompatan. Begitu Ning Cheng naik ke kapal, ia langsung meminta tukang perahu untuk mulai berlayar. Sekalipun kapalnya tidak mau bergerak, ia akan memaksanya. Ini masalah hidup dan mati, dan ia tidak akan mudah diajak bicara. Lagi pula, Ning Cheng tahu bahwa kapal-kapal jenis ini kebanyakan digunakan oleh para petualang. Para petualang, sejujurnya, adalah orang-orang yang tidak dapat berkultivasi, dan sepenuhnya berbeda dari para kultivator. Namun, Ning Cheng segera menelan kembali kata-kata yang hendak keluar. Kapal itu tidak kecil, tetapi ia tidak melihat seorang pun. Seluruh kapal sunyi dan sunyi. Bau samar darah dan suasana lembab nan suram tercium dari kabin, menyebabkan Ning Cheng mengerutkan kening. Tidak ada siapa-siapa di kapal. An Yi memperhatikan ini dan dengan gugup bergerak sedikit lebih dekat ke Ning Cheng. Ada yang tidak beres, Ning Cheng tiba-tiba berkata. Kelompok besar dan gelap yang baru saja dilihatnya itu tidak benar. Meskipun Miao Wenhong memegang jabatan yang sangat tinggi, mustahil baginya untuk dikejar secepat itu, apalagi dengan kelompok sebesar itu. Setelah Ning Cheng selesai berbicara, tanpa sadar ia menoleh ke belakang, hanya untuk menyadari bahwa perahu yang ia dan An Yi tumpangi telah lama meninggalkan tepi laut. Ia bahkan tidak bisa melihat di mana tepi laut itu berada atau ke arah mana ia berada. Pengejar siapa yang ada di belakang mereka selain langit yang semakin gelap dan lautan yang tak berbatas, tak ada lagi yang terlihat. Angin dingin dan gelap bertiup, dan Ning Cheng merasakan hawa dingin menjalar di sekujur tubuhnya, secara naluriah menggigil. Dalam sekejap, Mutiara Xuan Huang di rumah ungu miliknya memancarkan aura yang menyapu angin dingin dan gelap itu. An Yi, mau kemana? Ning Cheng melangkah maju dan menarik An Yi kembali. Saat ia berbalik, ia melihat An Yi sudah mendekati kabin dan bahkan hendak memasukinya.
Seandainya ia sedikit lebih lambat, An Yi pasti sudah memasuki kabin. Saat Ning Cheng menggenggam pergelangan tangan An Yi, ia merasakan aura dingin dan menakutkan yang sama. Pada saat yang sama, Mutiara Xuan Huang memancarkan aura lembut, menghilangkan rasa dingin yang menakutkan itu tanpa jejak. An Yi tersadar dari lamunannya dan menatap Ning Cheng dengan ekspresi agak kosong, lalu bertanya, "Kakak Ning, apa yang terjadi padaku barusan?" Ning Cheng melambaikan tangannya, tetapi tidak melepaskan An Yi. Ia hanya menatap kabin yang gelap gulita dan berkata, "Ada yang salah dengan kapal ini." An Yi hendak menyarankan untuk berganti perahu, tetapi ia segera menyadari bahwa ia dan Ning Cheng tidak bisa berganti perahu sekarang. Mereka sudah berada di laut, dan perahu yang tak berawak itu melaju cukup kencang. "Aku tidak peduli kau kultivator hantu atau apapun. Sepupuku dan aku hanya menggunakan D ini untuk sementara waktu, dan kami akan saling menjaga. Jika kau berani berkomplot melawanku lagi, aku akan segera membakar kapal ini." Ning Cheng berteriak beberapa patah kata dari luar kabin, tetapi dia tidak masuk ke dalam. Ning Cheng, sang kultivator hantu, menyadari konsep ini tersimpan dalam ingatannya. Ning Cheng percaya bahwa dengan tingkat kultivasinya, ia tidak akan takut sama sekali jika lawannya hanyalah hantu. Tepat saat Ning Cheng selesai berbicara, ia mendengar tawa yang menyeramkan dan mengerikan dari dalam kabin. Tawa itu begitu aneh sehingga Ning Cheng tidak dapat menentukan lokasi pastinya. Ning Cheng secara naluriah menarik An Yi mundur beberapa langkah. Ia selalu sangat berani, dan sekarang ia adalah seorang kultivator pengumpul Qi tingkat menengah. Meski begitu, suara tawa itu membuat kulit kepalanya gatal. Hampir bersamaan dengan mundurnya Ning Cheng, dua bayangan berbentuk panah es secara naluriah muncul di benaknya. Ia segera menarik An Yi ke samping dan menghindar. Dua benda yang tampak nyata itu dengan cepat melewati wajahnya. Untungnya, ia menyadari keberadaan mereka lebih awal, kalau tidak, kepalanya pasti sudah tertusuk olehnya. Serangan yang mengerikan. Jika dia tidak membayangkan lintasan panah es tak terlihat itu dalam benaknya, dia pasti sudah terkena. Ning Cheng memang bukan orang yang mudah diajak bicara. Meskipun ia tahu panah tanpa bayangan itu mengerikan, ia tidak akan tinggal diam dan menerima pukulan. Sebelum panah tak terlihat itu tiba, Ning Cheng sudah mengangkat tangannya dan melepaskan beberapa bola api. Tanpa terkecuali, bola-bola api ini mendarat di kabin. Saat itu, nyawanya dalam bahaya, ia tidak peduli apakah kabin itu akan terbakar. An Yi juga menyadari panah-panah tak terlihat yang ditembakkan dari dalam kabin. Jika Ning Cheng tidak menariknya kembali, ia pasti tidak akan bisa menghindarinya sendirian. Kini, melihat Ning Cheng terus-menerus melemparkan bola api ke dalam kabin, ia pun tak ragu melepaskan beberapa bola api dan melemparkannya ke dalam kabin. Kapal itu terbuat dari kayu, dan Ning Cheng serta An Yi terus-menerus melemparkan bola api ke dalamnya. Bola api ini bukan bola api biasa meskipun kapalnya lembab, bola-bola api itu pasti akan terbakar. Tak lama kemudian, asap tebal mengepul dari kabin, dan api pun membubung tinggi. Ning Cheng tidak menunjukkan tanda-tanda menyerah. Ia melepaskan bola api lain, berniat membakar seluruh atap kabin. Saat itu, terdengar suara dengusan dingin, "Berhenti. Padamkan apinya sekarang, atau kita semua akan mati." Mendengar suara-suara dari dalam kabin, Ning Cheng melemparkan bola api lebih ganas lagi. Ia tak pernah merasa terancam, baik oleh hantu maupun kultivator hantu. Karena mereka telah merencanakan sesuatu untuk melawannya, mereka tak akan tinggal diam. Sebelumnya ia mengatakan akan tetap di D untuk menghindari masalah, tetapi sekarang masalah itu datang menghampirinya. Semua orang akan mati, aku ragu. Kita bisa bertahan hidup dengan menemukan sepotong D. Kau hanyalah hantu atau kultivator hantu, kaulah yang akan mati. Jangan kaitkan kami denganmu. Sambil berbicara, Ning Cheng mengeluarkan beberapa bola api lagi, dan saat itu bahkan atap kabin pun terbakar. Baiklah, aku akui aku salah kali ini. Aku bukan hantu atau kultivator hantu. Kalau kau memadamkan apinya, aku bersedia memberimu kompensasi. Suara di dalam kabin terdengar agak tak berdaya, dan hanya bisa berkompromi dengan Ning Cheng. Kompensasi apa? Ning Cheng tidak terpengaruh oleh janji-janji kosong seperti itu. Jika sebelumnya ia ragu, kini ia benar-benar tak kenal takut. Ia belum pernah melihat kultivator hantu atau hantu sebelumnya, dan ia tidak tahu apa itu. Orang-orang selalu merasa cemas dan khawatir secara tidak sadar tentang hal-hal yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Karena pihak lain bukan salah satu dari mereka, apa yang perlu ia takutkan? Aku sangat familiar dengan wilayah laut ini, aku bisa membantumu mencapai tahap akhir pengumpulan Qi. Kalau tidak, sebagai kultivator pengumpulan Qi tingkat 4,
kau hanya akan menjadi mangsa empuk bagi orang lain di sini. Aku takut kau akan menyakitiku dengan taktik licikmu, kata Ning Cheng perlahan, tanpa menuntut atau berhenti. Bang! Sebuah balok silang yang terbakar oleh api jatuh dari atas kabin dan menghantam kapal dengan suara dentuman yang teredam. Aku bersumpah, jika Fang Yijian berkomplot melawanmu lagi, aku akan musnah dan takkan pernah punya kesempatan untuk pulih. Suara di dalam kabin itu seakan tahu bahwa Ning Cheng bukanlah orang yang bisa diremehkan, jadi ia tak berani berbohong saat mengucapkan sumpahnya. Namamu Fang Yijian. Ning Cheng berhenti melepaskan bola api. Suara di dalam kabin berkata dengan mendesak, padamkan api di kapal ini terlebih dahulu, lalu tanyakan namaku, oke. Api di dalam kabin baru saja menyala dan belum membesar. Setelah Ning Cheng menembakkan beberapa bola air, api langsung padam, tetapi dengan cepat menyala kembali. Melihat hal ini, Ning Cheng segera mengangkat tangannya dan mengaduk air laut dari bawah kapal, lalu menyemprotkannya ke api. An Yi pun datang membantu, dan mereka berdua memadamkan api dalam waktu singkat. Lumayan, hanya pengumpulan Qi tingkat keempat, tapi memiliki energi sejati yang begitu dalam. Pantas saja kau bisa menghindari panah tanpa bayanganku. Sebuah suara dari dalam kabin terdengar terkejut. Ning Cheng berkata dengan nada meremehkan, aku baru di tahap pengumpulan Qi. Saat aku mencapai tahap pembentukan fondasi, menghadapi hantu sepertimu akan sangat mudah dengan pedang terbang dan putaran cepat. Itu karena orang-orang di sini terlalu bodoh. Siapa bilang kau tidak bisa mengendalikan pedang terbang jika kau mengumpulkan Qi memberimu indera ilahi, dan ketika indera ilahimu kuat, kau juga bisa mengendalikan pedang terbang. Suara di dalam kabin mendengus jijik setelah mendengar kata-kata Ning Cheng. Setelah mendengus, suara itu tampak kesal karena Ning Cheng memanggilnya hantu, dan menambahkan, jangan panggil aku hantu. Namaku Fang Yijian, bukan hantu, tapi roh primordial. Kau berhasil melewatinya dengan baik. Masuklah dan mari kita bicara. Roh primordial kukira kau hantu. Sepertinya sekelompok besar orang yang mengejarku di pantai tadi benar-benar pendukung Miao Wenhong. Ning Cheng menghela napas lega. Ia tak menyangka orang-orang dari rumah Raja Serigala di kota Mangga bereaksi begitu cepat, membentuk tim untuk mengejar dalam waktu sesingkat itu. Fang Yijian, yang mengaku sebagai roh primordial, mendengus dingin lagi, kau salah lagi. Suara derap kaki kuda yang berlari di antara kerumunan itu adalah prajurit jiwa yang sebenarnya. Prajurit jiwa. Ning Cheng terkejut. Prajurit jiwa jelas berarti terdiri dari jiwa-jiwa yang tak bernyawa. Tapi bagaimana mungkin hentakan kaki kuda yang kuat tadi adalah prajurit jiwa lagi pula, mungkinkah prajurit jiwa benar-benar ada? Melihat Ning Cheng tertegun, suara Fang Yijian terdengar lagi. Apa yang aneh tentang ini? Selama bertahun-tahun, banyak kultivator telah meninggal di Laut Mangga. Jiwa para kultivator pada dasarnya kuat, dan banyak yang bahkan telah mengembangkan dasar-dasar roh primordial. Tidak mengherankan jika mereka membentuk senjata jiwa. Meskipun senjata jiwa terlihat mengerikan, dengan kultivasi dan kewaspadaanmu, mereka tidak perlu dikhawatirkan. Ning Cheng melihatnya dengan jelas. Kali ini suara Fang Yijian berasal dari batang kayu yang relatif utuh yang menempel di lambung kapal. Dia mengerti di mana Fang Yijian bersembunyi, dan merasa sedikit lega. Lalu, dia membawa An Yi masuk ke kabin. Kau tinggal di batang kayu ini, apa ada yang istimewa? Setelah mengetahui bahwa arwah Fang Yijian bersemayam di dalam batang kayu itu, Ning Cheng langsung tahu itu bukan batang kayu biasa. Kalau tidak, Fang Yijian pasti sudah lama pergi. Bahkan jika dia membakar kapal itu, Fang Yijian mungkin tidak akan peduli. Tidak ada yang istimewa. Aku suka kapal ini. Aku sudah terbiasa berada di kapal ini, kata Fang Yijian santai. Ning Cheng melihat sekeliling dan menemukan beberapa batang kayu lagi dengan bahan yang sama. Ia lalu berkata, oh, begitu. Aku kenal batang kayu ini. Kayu-kayu ini bisa digunakan untuk membuat kursi yang menyegarkan. Ada beberapa lagi di kapal ini. Aku akan memisahkan inya dan membawanya. Aku pasti tidak akan membongkar kapal ini, jangan khawatir. Melihat Ning Cheng benar-benar akan menghancurkan pohon pemelihara jiwa yang tersisa, suara Fang Yijian terdengar agak panik, jangan hancurkan mereka. Kukatakan padamu, ini adalah pohon pemelihara jiwa. Setiap pohon pemelihara jiwa memiliki 1 inci jantung pemelihara jiwa. Aku harus bergantung pada jantung pemelihara jiwa ini untuk bertahan hidup. Jika kau menghancurkan pohon pemelihara jiwa ini, tamatlah aku. Ini kayu penyehat jiwa. Ning Cheng sangat gembira. Dia pernah melihat kayu penyehat jiwa ini di buku yang diberikan An Yi. Sebenarnya, apa yang biasa disebut kayu pemelihara jiwa sebenarnya adalah inti dari kayu pemelihara jiwa. Dari setiap kayu pemelihara jiwa, hanya inti yang panjangnya kurang dari 1 inci yang benar-benar berguna.
Termasuk tempat persembunyian Fang Yijian, ada 4. Bahkan jika ia hanya menyisakan 1 untuk dirinya sendiri, ia masih bisa mendapatkan 3 lainnya. Tentu saja, ia tidak akan mengambil ketiga batang kayu tersebut baginya, cukup dengan mengambil inti kayu pemelihara jiwa saja. Melihat kilatan di mata Ning Cheng, Fang Yijian tahu ada yang tidak beres, dia orang yang serakah. Ia segera berkata, para pembuat kapal itu buta. Mereka benar-benar menebang kayu pemelihara jiwa untuk membangun kapal. Kalau mereka tidak bertemu denganku, semuanya akan sia-sia. Ngomong-ngomong, aku belum menanyakan namamu, teman. Ning Cheng tahu betul apa yang dimaksud Fang Yijian. Fang Yijian mengingatkannya bahwa dialah yang menemukan kayu pemelihara jiwa ini, dan bahwa kayu-kayu itu miliknya. Namun, Ning Cheng sama sekali mengabaikan maksud Fang Yijian. Dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan Fang Yijian, dan baru saja hampir dibasmi olehnya, jadi mengapa dia harus sopan? Dia terkekeh dan berkata, namaku Ning Cheng. Sudah takdir kita bertemu hari ini. Aku merasa kau cukup baik. Aku telah memutuskan untuk meninggalkanmu 1 inci dari kayu pemelihara jiwa sepanjang 4 inci ini, dan aku akan mengambil 3 inci sisanya. Saudara Ning, kau tidak bisa melakukan ini. Fang Yijian terkejut ketika melihat Ning Cheng hendak memisahkan sisa kayu pemelihara jiwa yang tersisa 3 inci. Ia datang ke sini hanya karena memiliki kayu pemelihara jiwa tampaknya, ia tamat, dan tak ada gunanya ia tinggal. Wajah Ning Cheng berubah dingin ketika ia berkata, Saudara Fang, orang-orang bilang ada jalan lebar menuju surga, dan semua orang bisa menempuh setengahnya. Jika kau menyimpang dari jalan yang benar, kau bisa berbagi keuntungannya. Sekarang setelah aku secara tidak sengaja menyimpang dari jalan yang benar, apakah kau berencana untuk mengabaikan aturan dan tidak berbagi apapun denganku? Fang Yijian telah hidup selama bertahun-tahun, namun ia tidak ingat pernah mendengar ungkapan seperti itu dimanapun. Mengabaikan aturan macam apa ini benar-benar perampokan. Bukan itu maksudku. Maksudku, aku punya tubuh roh primordial, sementara kau punya tubuh fisik. Kalau kau mengambil kayu pemelihara jiwa, aku akan celaka. Bayangkan dirimu di posisiku, Saudara Ning, kalau kau di posisiku, aku yakin kau juga akan berpikir seperti itu, kata Fang Yijian, nyaris tak bisa menahan amarahnya. Apa gunanya dia tinggal di sini tanpa kayu pemelihara jiwa? Seharusnya dia tahu lebih baik daripada berurusan dengan bocah ini. Awalnya dia pikir dia akan mendapatkan 2 jiwa kultivator murni lagi, tapi dia tidak menyangka akan mendapat masalah. Yang mengejutkan Fang Yijian, Ning Cheng mengangguk penuh semangat dan berkata, Saudara Fang benar sekali. Terima kasih atas pengingatnya. Orang yang tidak merencanakan masa depan akan mengalami kesulitan di masa sekarang. Saya memisahkan kayu pemelihara jiwa hari ini, dan saya mungkin membutuhkannya di masa depan. Terima kasih banyak. Fang Yijian hampir menangis. Ia ingin membujuk Ning Cheng agar tidak memisahkan tetapi ia tak menyangka itu akan menjadi bumerang. Ketika ia melihat Ning Cheng mengeluarkan pedang terbang, dan hanya dengan jentikan pergelangan tangannya pada sepotong kayu pemelihara jiwa, sebagian inti kayu pemelihara jiwa yang hitam tercabut, jantungnya hampir berdarah. Ning Cheng tidak berhenti sama sekali, dan terus memisahkan inti kayu pemelihara jiwa yang kedua. Melihat Ning Cheng hendak memisahkan inti kayu pemelihara jiwa yang ketiga, Fang Yijian tak kuasa menahan diri untuk berkata, Saudara Ning, tolong berhenti. Saudara Ning baru saja mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi, dan pasti ada banyak hal yang belum kau pahami. Jika Saudara Ning bersedia meninggalkan inti kayu pemelihara jiwa ini, aku bersedia mengajarimu semua yang kutahu. Aku tidak bisa menjamin apapun, tetapi aku bisa memastikan Saudara Ning dapat mencapai kesempurnaan pengumpulan Qi dalam waktu sesingkat mungkin. Mendengar kata-kata Fang Yijian, Ning Cheng menghentikan kegiatannya. Saudara Fang, karena kau sudah menyebutkannya, aku punya beberapa pertanyaan untukmu. Anggap saja kayu pemelihara jiwa ini sebagai pembayaran. Andai saja dia punya gigi, Fang Yijian pasti sudah menggertakkannya keras-keras sekarang. Kayu-kayu penyegar jiwa ini jelas miliknya, kan? Meski begitu, dia hanya bisa memaksakan senyum dan berkata, Saudara Ning, silakan bertanya. Saya pasti akan menjawab sebisa mungkin. Ngomong-ngomong, Saudara Fang, kudengar roh primordial bisa merasuki tubuh lain. Maukah kau mencoba merasukiku? Tanya Ning Cheng tiba-tiba setelah menarik An Yi untuk duduk. Saudara Ning, kau terlalu menyanjungku. Bagaimana mungkin aku bisa memiliki tubuhmu? Fang Yijian berkata sambil tersenyum paksa, mengumpat dalam hati. Setelah berkultivasi hingga usia ini, dan baru mencapai tingkat keempat pengumpulan Qi, jelas tanpa perlu melihat bahwa akar spiritualmu sama sekali tidak berharga. Hanya orang bodoh yang ingin memilikimu. Ning Cheng mengangguk dengan sungguh-sungguh, kalau begitu aku lega.
Kudengar dari yang lain bahwa hanya ketika seseorang berkultivasi hingga alam pendirian fondasi dan mengubah indera ilahinya menjadi kesadaran ilahi, indera ilahinya dapat diproyeksikan keluar. Hanya di alam kondensasi, seseorang dapat mengendalikan artefak magis dengan indera ilahi. Tadi, Saudara Fang berkata bahwa mengumpulkan Qi memungkinkan seseorang untuk memproyeksikan indera ilahi keluar. Ketika topik kultivasi muncul, nada bicara Fang Yijian langsung berubah menjadi nada menghina. Orang yang mengatakan itu benar-benar idiot. Seorang kultivator alam pengumpulan Qi sejati juga dapat memancarkan indera ilahinya keluar, hanya saja metode kultivasi dan energi spiritualnya kurang memadai. Meski begitu, seorang kultivator alam pengumpulan Qi dapat mengendalikan artefak magis untuk menyerang musuh. Di Lezu, sudah terlalu umum bagi kultivator alam pengumpulan Qi untuk menggunakan pedang terbang untuk menyerang musuh. Apa yang terjadi? Ning Cheng bertanya cepat. Fang Yijian tidak menyembunyikan apapun. Lezu memiliki energi spiritual yang melimpah dan banyak sekte, sehingga tingkat teknik kultivasinya jelas tak tertandingi oleh benua tingkat rendah. Bahkan, di benua tingkat menengah, sudah banyak kultivator pengumpul Qi yang dapat mengendalikan pedang terbang dengan indera ilahi mereka. Benua tingkat rendah kekurangan energi spiritual, sehingga untuk mempercepat kultivasi, beberapa teknik kultivasi melemahkan peran indera ilahi. Itulah sebabnya hanya mereka yang telah mencapai tahap kondensasi sejati yang dapat menggerakkan artefak magis, dan hanya mereka yang telah mencapai tahap pembentukan fondasi yang dapat memproyeksikan indera ilahi mereka keluar. Jadi itu versi sederhana dari teknik kultivasinya, Ning Cheng tiba-tiba menyadari. Ini berarti tekniknya, setelah dimodifikasi oleh Mutiara Xuan Huang, seharusnya sudah menjadi versi lengkap. Ia harus menguji apakah ia bisa mengendalikan pedang terbang itu. Kau membawa perahu ke pantai, apa kau berencana memancing untuk menipu orang agar naik lalu bagaimana dengan orang-orang yang ada di perahu itu? Ning Cheng memikirkan bagaimana ia naik ke perahu, dan ia sudah punya gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Fang Yijian bingung tentang apa itu memancing, tetapi setelah mendengar kata-kata Ning Cheng selanjutnya, ia mengerti dan langsung menjawab, benar, aku memang sedang memancing. Aku adalah roh primordial, dan selain perlu dipelihara oleh kayu pemelihara jiwa, aku juga perlu melahap beberapa jiwa untuk tumbuh lebih kuat berkat teknik kultivasi yang kulatih. Kapal ini sempat bermasalah sebelumnya, dan kebetulan aku menghabiskan jiwa-jiwa itu. Ning Cheng mencibir dalam hati. Jika ada yang salah, pasti Fang Yijian yang mengurusnya sendiri. Carikan aku beberapa buku panduan kultivasi, sebaiknya yang tingkat tinggi. Kau menipuku untuk datang ke kapal ini, jadi setidaknya kau harus memberikan sesuatu sebagai balasannya. Kan Ning Cheng yakin bahwa Fang Yijian bukan orang biasa dan mungkin memiliki banyak barang berharga. Ketika Fang Yijian mendengar Ning Cheng menanyakan teknik kultivasinya, ia segera melambaikan tangannya dan berkata, saya benar-benar tidak punya teknik kultivasi. Saya hanya roh primordial. Benarkah tidak, tanya Ning Cheng sambil terkekeh. Fang Yijian tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan ia semakin menyesal telah membawa Ning Cheng ke sini. Ini pertama kalinya ia bertemu dengan seorang kultivator pengumpul Qi level 4 yang tak bisa dibasmi oleh panah tanpa bayangannya. Tidak, aku tidak punya, tapi aku punya cara untuk mendapatkannya untukmu, jadi aku ingin membuat kesepakatan denganmu. Tidak jauh dari sini, ada Pulau Jiaoshu. Kau harus menyebarkan pesan di kota Mangga bahwa sejumlah besar makhluk roh laut tingkat rendah telah muncul di Pulau Jiaoshu. Kalau begitu, aku akan memberimu peta. Selama kau melakukan ini untukku, aku pasti akan memberimu teknik kultivasi. Setelah Fang Yijian selesai berbicara, ia merasa kata-katanya agak kurang meyakinkan. Ning Cheng langsung mengerti rencana Fang Yijian. Pulau Jiaoshu memiliki banyak makhluk roh laut tingkat rendah, yang pasti akan menarik banyak petualang. Pulau ini juga akan menarik banyak kultivator tingkat rendah. Fang Yijian ingin bersembunyi di Pulau Jiaoshu untuk menyakiti orang-orang dan kemudian perlahan-lahan melahap jiwa mereka. Ning Cheng berkata tanpa ekspresi, kalau begitu aku benar-benar minta maaf, tapi aku baru saja menyinggung Istana Raja Serigala dan Lu Hou Haizuang di Kota Mangga. Kalau kau mengirimku ke Kota Mangga sekarang, bukankah itu sama saja dengan mengirimku ke kematian? Mendengar ini, Fang Yijian mengumpat dalam hati. Anak ini memang jahat, hanya seorang kultivator pengumpul Qi tingkat 4, namun ia menimbulkan masalah di mana-mana, bahkan menyinggung dua kekuatan besar di Kota Mangga. Setelah melahap banyak jiwa, ia tentu saja mengerti apa yang dimaksud Ning Cheng dengan rumah Raja Serigala dan rumah Lu Hou Hai. Sepertinya kau benar-benar tidak mau memberiku teknik kultivasi. Sayang sekali, aku tidak bisa merepotkanmu lagi. Ada perahu kecil di sini. Bagaimana kalau aku dan sepupuku naik perahu ini? Ning Cheng perlahan berdiri. Jangan khawatir,
Biarkan aku memikirkan sesuatu. Fang Yijian panik ketika mendengar Ning Cheng pergi. Dia belum lama mengenal Ning Cheng, tetapi dia merasa Ning Cheng adalah orang yang sangat tidak tahu malu. Jika dia tidak memuaskan Ning Cheng, bola api yang tak terhitung jumlahnya mungkin akan dilemparkan ke kapalnya begitu Ning Cheng melangkah pergi. Terdengar suara gemerisik, dan beberapa kepingan giok terlempar keluar. Mengapa itu adalah slip giok? Ning Cheng bingung ketika dia melihat slip giok karena dia tidak memahaminya. Kudengar guruku berkata bahwa ketika seseorang berkultivasi hingga mencapai tingkat kesadaran ilahi, ia dapat mengukir benda-benda di atas lempengan batu giok. Jumlah benda yang diukir dengan kesadaran ilahi jauh lebih banyak daripada yang tertulis di atas kertas. Namun, seseorang membutuhkan kesadaran ilahi untuk melihat benda-benda ini. Jika tidak, benda-benda itu tidak terlihat, bisik An Yi di telinga Ning Cheng. Suara Fang Yijian, yang diwarnai nada meremehkan, terdengar. Gadis kecil ini benar. Isi slip giok itu berkali-kali lipat lebih banyak daripada yang pernah kau lihat di buku-buku itu sebelumnya. Ning Cheng kemudian menyadari kesalahannya dan segera menyimpan slip giok itu, sambil bertanya, apakah ada yang lainnya? Teknik kultivasi slip giok yang baru saja kuberikan padamu semuanya teknik tingkat tinggi. Kau tidak mungkin bisa menyelesaikannya sendirian. Apalagi yang kau inginkan, kata Fang Yijian, agak kesal. Contohnya, slip giok formasi. Kalau kau tidak mau memberikannya padaku, lupakan saja, kata Ning Cheng santai. Ini dia, ini slip giok berisi teknik formasi, dari pemula hingga dasar. Fang Yijian mencibir dalam hati, dengan bakatmu, kau pikir kau bisa mempelajari formasi bah. Misalnya, beberapa lempengan giok berisi ramuan spiritual. Aku tidak akan memaksamu memberikannya padaku jika kau tidak mau. Untukmu, ngomong-ngomong, menurutku kalau kamu punya satu atau dua mantra yang kuat, kamu akan punya banyak keuntungan saat melawan orang lain. Tentu saja, aku cuma bilang begitu saja. Untukmu, Fang Yijian menahan amarahnya, memberikan semua ini kepada Ning Cheng seperti kura-kura yang memakan jelai, membuang-buang makanan. Terima kasih banyak, Saudara Fang. Kau benar-benar banyak membantuku. Aku melihat beberapa pil dijual di kota mangga dan aku sangat iri. Jika aku bisa memurnikan pil, aku bisa menghemat banyak batu roh di masa depan. Ning Cheng menyimpan semua slip giok Fang Yijian tanpa ragu sedikit pun, masih mendesah. Suara Fang Yijian yang penuh penghinaan terdengar, kau ingin mengolah pil, kau tahu betapa sulitnya mengolah pil, kau tahu betapa sulitnya bagi sebuah sekte atau keluarga untuk mengolah bahkan seorang ahli pil fana sekalipun kau hanyalah seorang kultivator liar. Sekalipun kau mendapatkan beberapa keberuntungan, aku sarankan kau untuk melupakan ide ini. Ning Cheng berkata dengan nada meremehkan, akan ada lelang pil di akhir bulan di Mango City. Bukankah pil-pil itu buatan manusia? Kalau orang lain bisa belajar, kenapa aku tidak? Fang Yijian mencibir, itu bisa disebut pil bahkan tidak memenuhi syarat sebagai pil biasa kelas 1 yang terburuk. Itu hanya bisa disebut pil-pil. Dan pil Ning Cheng segera mendesak untuk menjawab. Dia tidak tahu apa-apa tentang hal-hal ini, dan sekarang dia punya kesempatan untuk bertanya, dia tidak akan menahan diri. Fang Yijian tanpa basa-basi berkata langsung, orang-orang ini memiliki indera spiritual yang terbatas dan tidak memiliki warisan alkimia, jadi mereka sama sekali tidak bisa memurnikan pil. Mereka hanya bisa memurnikan cairan obat. Cairan obat yang dimaksud adalah pemurnian sederhana beberapa herba spiritual, yang kemudian dicampur dalam proporsi tertentu. Pil dan cairan obat adalah hal yang sama. Keduanya sama sekali tidak dibuat di tungku pil, melainkan hanya cairan obat yang dipadatkan. Ning Cheng terdiam. Ia tak menyangka alkimia ternyata sesulit itu. Pil-pil bermutu tinggi yang ia dengar ternyata adalah pil-pil bermutu rendah. Ini sungguh tak tahu malu. Melihat Ning Cheng tetap diam, Fang Yijian berbicara lagi, bahkan aku tidak tahu cara memurnikan pil, dan aku juga tidak punya slip giok untuk memurnikan pil. Ning Cheng tahu bahwa Fang Yijian benar-benar tidak memiliki slip giok pemurni pil, dan berkata dengan agak lesu, kalau begitu, lupakan saja. Aku pergi dulu. Selamat tinggal. Fang Yijian sangat ingin Ning Cheng pergi, tetapi dia juga takut Ning Cheng akan membakar kapal dengan bola api setelah dia pergi. Jadi dia dengan enggan berkata, kapal ini sangat besar, mengapa kamu tidak tinggal di sini juga? Ning Cheng berkata dengan tenang, Saudara Fang, kita tidak berada di jalur yang sama dan tidak bisa bekerja sama. Kapalmu secara khusus digunakan untuk membasmi orang dan memurnikan jiwa mereka. Kita tidak punya kesamaan. Aku orang yang baik, bagaimana mungkin aku bisa bersama roh primordial sepertimu? Setelah mengatakan ini, Ning Cheng tidak berkata apa-apa lagi. Ia mendorong perahu kecil itu ke laut dan melompat ke atasnya bersama An Yi. Dalam sekejap mata,
perahu kecil itu menghilang dari sisi kapal besar dan memasuki lautan luas. Fang Yijian menghela napas lega ketika melihat Ning Cheng tidak menggunakan bola api untuk menyerang kapal besar itu, tetapi di saat yang sama ia mengumpat, "Omong kosong, kita punya jalan yang berbeda dan tidak bisa bekerja sama, dasar orang menyebalkan kecil, kenapa kau tidak bilang dulu sebelum meminta slip giokku kau mengambil semua barangku dan sekarang kau mengatakan hal-hal yang tidak tahu malu seperti itu." Saudara Ning, saya rasa Anda benar sekali. Meskipun Fang Yijian senior, ia salah karena membasmi orang tak bersalah tanpa pandang bulu. An Yi berdiri di atas perahu kecil, penuh kekaguman atas keputusan Ning Cheng. Ia merasa baru sekarang ia benar-benar mengenal Ning Cheng. Ning Cheng dengan canggung memasang dayung di perahu kecil itu sambil berkata, "Sebenarnya, aku tidak semulia itu. Dunia ini adalah dunia di mana yang kuat berkuasa, dan Ning Cheng tidak akan begitu mulia hingga mengutuk Fang Yijian karena membasmi orang tanpa pandang bulu. Ia meninggalkan kapal besar itu hanya karena ia tidak berani tinggal di sana. Fang Yijian memiliki indera ilahi dan panah tanpa bayangan tinggal bersama orang seperti itu sama saja dengan basmi diri. Fang Yijian takut dia membakar kapal, dan dia juga takut pada Fang Yijian. Jika dia bisa membasmi Fang Yijian, dia mungkin sudah membasmi orang itu juga. Dengan kapal besar, siapa yang akan menggunakan kapal kecil lagi pula? Ning Cheng tahu bahwa membakar kapal adalah situasi yang merugikan semua pihak. Ning Cheng tidak bodoh dan tidak akan melakukannya. An Yi tidak tahu apa yang dipikirkan Ning Cheng. Ia tetap menatap Ning Cheng dengan hormat dan berkata, "Saudara Ning, aku senang sekali bertemu denganmu. Kalau bukan karenamu, aku mungkin tidak akan bisa tinggal di biara Lansin dengan nyaman. Atau mungkin aku akan disakiti, seperti yang dikatakan guruku." Ning Cheng tidak membantah kata-kata An Yi. Ia malah mengangguk dan berkata, "Sebelumnya aku tidak mengerti formasi dan mengira biara Lansin adalah tempat yang aman. Sekarang aku tahu ternyata tidak aman sama sekali. Formasi di biara Lansin paling-paling hanya formasi tingkat 1, yang tentu saja bukan masalah bagi pemula seperti Ning Cheng. Siapapun yang memiliki sedikit pengetahuan tentang formasi dapat menembusnya. Kakak Ning, kita mau kemana sekarang?" Saat itu, di atas perahu kecil di laut bersama Ning Cheng, An Yi berhenti memikirkannya. "Kita cari pulau dulu, lalu berlatih dan bercocok tanam di sekitar sini. Nanti, kalau angin sudah reda, kita akan ke darat. Lagi pula, perbekalan kita sudah cukup, jadi kita tidak takut kelaparan." Ning Cheng memberanikan diri turun dari perahu kecil itu karena ia membawa tas penyimpanan berisi bekal makanan dan air. Sementara itu, Ning Cheng mulai memeriksa rampasan perangnya. Melihat Ning Cheng sedang sibuk, An Yi pun pergi berlayar. Baik Miao Wenhong maupun Pisan tidak memiliki tas penyimpanan, dan harta benda mereka terbatas. Barang terbaik yang mereka miliki adalah senjata sihir tingkat rendah milik Pisan. Miao Wenhong mungkin tahu bahwa meningkatkan perlengkapan Pisan akan menguntungkannya, itulah sebabnya ia memberinya senjata sihir tingkat rendah. Adapun barang-barang milik Miao Wenhong, selain beberapa koin emas, hanya ada beberapa obat-obatan dan sejenisnya. Ning Cheng sangat membenci tuan muda Wenhong ini. Anak ini bisa berkultivasi hingga tingkat ketiga pengumpulan Qi, jadi akar spiritualnya pasti lebih kuat darinya. Hanya saja anak ini mencurahkan seluruh energi dan waktunya untuk perut wanita, dan bahkan barang-barang yang dibawanya pun tidak berharga. Ning Cheng dengan santai memasukkan barang-barang itu ke dalam tas penyimpanannya dan melanjutkan mempelajari formasi susunan dasar yang diberikan An Yi. Sedangkan untuk slip giok yang ia peroleh dari Fang Yijian, Ning Cheng tidak menyentuhnya. Ia merasa indera kedewaannya masih lemah, dan ia akan mempelajari slip giok itu ketika ada waktu. Begitu Ning Cheng mulai mempelajari formasi dasar, ia kembali memasuki kondisi pencerahan yang menyendiri. An Yi telah menghabiskan cukup banyak waktu bersama Ning Cheng dan terbiasa dengan metode pembelajarannya yang ketat. An Yi tidak mengganggunya, dan sambil mengendalikan perahu kecil itu sendiri, ia sesekali meletakkan air dan makanan di sekitarnya. Ning Cheng benar-benar asyik dengan prosesnya, dan gambar 3 dimensi formasi arai muncul di benaknya. Arah yang disebutkan berdasarkan formasi arai terus berkembang di benaknya, dan pada saat yang sama, ia terus-menerus mengubah dan memodifikasinya. 5 hari berlalu dalam sekejap mata. Ketika Ning Cheng membuka halaman terakhir, ia menyadari bahwa ia sebenarnya telah selesai membaca buku tentang dasar-dasar formasi. "Aku sudah membaca buku ini selama bertahun-tahun, dan aku hanya memiliki pemahaman yang samar-samar. Aku tidak menyangka kau akan menyelesaikannya dalam waktu kurang dari setengah bulan," kata An Yi pelan ketika melihat Ning Cheng membalik halaman terakhir. Dia pada dasarnya adalah orang yang pendiam,
dan meskipun Ning Cheng tidak mengatakan sepatah kata pun padanya dalam 10 hari terakhir, dia tidak merasa kesepian. Ning Cheng menatap An Yi dengan tatapan meminta maaf, dan hendak berbicara ketika ombak besar menghantam mereka, melemparkan perahu kecil mereka ke udara. Sesaat kemudian, langit menjadi gelap, kilat menyambar, diikuti gemuruh guntur, dan tetesan air hujan seukuran kacang kedelai mulai jatuh dengan lebat dan miring ke bawah. Tepat saat Ning Cheng hendak membentuk formasi tahan hujan, gelombang air tiba-tiba meledak di depan kapal, dan 2 baris gigi putih siap menggigit Ning Cheng. Kali ini, An Yi bereaksi lebih cepat daripada Ning Cheng. Dengan embusan angin, binatang laut bergigi putih berkilau itu dibelah An Yi ke dalam laut. Ning Cheng menatap An Yi dengan heran. Menurutnya, An Yi selalu selangkah di belakang. Bagaimana mungkin dia bereaksi begitu cepat kali ini meskipun binatang laut ini tidak layak disebut, dan bahkan seorang kultivator pengumpul Ki level 1 biasa pun dapat dengan mudah menghadapinya, kecepatan reaksi An Yi membuat Ning Cheng menatapnya dengan pandangan baru. Melihat Ning Cheng menatapnya dengan heran, An Yi berkata dengan malu-malu, beberapa hari terakhir ini, berbagai macam binatang laut tingkat rendah telah menyerang kapal kita. Aku sudah bersiap setiap saat, jadi. Ning Cheng tiba-tiba menyadari bahwa ia telah asyik mempelajari formasi tersebut. Untuk mencegah binatang laut tingkat rendah ini mengganggu pemahamannya, An Yi berinisiatif untuk mengusir mereka. Meskipun binatang laut ini berlevel rendah, mereka adalah favorit para petualang. Binatang laut memiliki banyak bagian berharga, satu bagiannya bisa dijual seharga lebih dari 10 koin emas. Ning Cheng tidak peduli dengan koin emas sekarang, dan dia juga tidak terlalu tertarik dengan batu pengumpul Ki. Yang dia pedulikan adalah batu roh dengan energi spiritual yang dibutuhkannya untuk kultivasi. Batu pengumpul Ki biasa sama sekali tidak berguna. Ombak besar lainnya menerjang, dan Ning Cheng, tanpa sempat mengungkapkan rasa terima kasihnya, dengan cepat dan penuh semangat mengendalikan perahu kecil itu. Tepat ketika Ning Cheng bersiap untuk memasang susunan, ia menyadari bahwa ia tidak memiliki satu pun bendera susunan, dan ia tidak tahu cara membuatnya. Pada titik ini, semua formasi susunan dan pembuatan bendera hanyalah konsep teoretis baginya, belum menjadi kenyataan. Hujan semakin deras, dan ombak semakin besar. Ning Cheng dan An Yi tidak punya tempat berteduh, mereka harus berusaha sekuat tenaga agar perahu kecil itu tetap mengapung. Meskipun Ning Cheng dan An Yi sama-sama berada di tingkat keempat pengumpulan Ki, hujan deras tak kunjung reda. Mereka berusaha mengendalikannya sepanjang hari, tetapi hujan justru semakin deras. Ombak lain, setinggi beberapa meter, menghantam. Meskipun perahu kecil yang dikendarai Ning Cheng dan An Yi tidak terbalik, perahu itu pecah berkeping-keping dengan suara retakan. Sungguh luar biasa bahwa perahu kayu kecil dapat bertahan seharian dalam badai seperti itu. Perahu kayu itu hancur berkeping-keping, dan Ning Cheng serta An Yi langsung jatuh ke laut. Ning Cheng segera berpegangan pada sebuah papan, tetapi ketika ia berbalik, ia melihat An Yi hanya tinggal sepotong jubah. Dalam kepanikan, Ning Cheng tidak peduli lagi pada papan itu, ia mengumpulkan energi batinnya dan bergegas, menarik An Yi ke dalam pelukannya. An Yi adalah seorang kultivator pengumpul Ki level 4. Karena tidak berpengalaman di laut, ia kelelahan setelah berjuang melawan angin kencang dan ombak sepanjang hari. Terlebih lagi, ia telah merawat Ning Cheng selama hampir seminggu sebelumnya. Sekarang perahu kayu itu hancur, bahkan jika ia bisa berenang, ia tidak akan mampu bertahan. Untungnya, Ning Cheng bereaksi cepat dan meraih An Yi, jika tidak, ia pasti akan tersapu ombak. An Yi diangkat ke permukaan oleh Ning Cheng. Setelah memuntahkan beberapa suap air garam, ia berkata, "Saudara Ning, apakah kita akan mati?" Ning Cheng menggendong An Yi saat mereka mengarungi air, merasa agak putus asa. Jika masih ada sepotong kayu tersisa, ia mungkin bisa bertahan lebih lama. Sekarang kayu itu telah hilang, betapapun terampilnya ia tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Saudara Ning, apakah menurutmu jika kita mati, kita juga bisa menjadi prajurit jiwa seperti itu, yang berkeliaran di lautan setiap hari? An Yi tiba-tiba teringat pada prajurit jiwa itu. Ning Cheng buru-buru berkata, "Jangan berpikir begitu. Kita mungkin tidak akan mati. Selama badai berhenti, kita mungkin akan selamat. Seandainya kita bisa terbang dengan pedang, kita tidak akan takut dengan ombak ini." Sebelum dia sempat menyelesaikan ucapannya, gelombang besar lainnya menghantamnya, membungkam kata-kata Ning Cheng. Setelah ombak besar mereda, An Yi tiba-tiba mengulurkan tangan dan merapikan rambut Ning Cheng. "Kak Ning, aku sungguh ingin kau melepaskanku, tapi aku sangat takut sendirian. Bukannya aku takut mati, tapi aku takut menjadi prajurit jiwa sendirian." Ning Cheng berusaha sedikit mengangkat An Yi dan berkata, "Jangan bicara omong kosong.
Bagaimana mungkin aku melepaskanmu kalau kau akan mati? Ya sudahlah. Melepasmu tidak akan mengubah apapun. Lebih baik dua orang bersama, setidaknya kalian akan saling menemani. Aku sudah pernah mati sekali, jadi mati lagi tidak ada salahnya. Mungkin aku bahkan bisa kembali. Kakak Ning, apakah pacar berarti tunangan? An Yi tiba-tiba bertanya ketika Ning Cheng terdiam sebelum menyelesaikan kalimatnya. An Yi pernah bertanya tentang pacarnya sebelumnya, tetapi percakapan mereka terganggu oleh dua kultivator tingkat tinggi yang tiba-tiba terbang. Ning Cheng tidak menyangka An Yi akan bertanya lagi sekarang. Ketika Ning Cheng memikirkan Ning Ruolan, ia juga memikirkan Tian Muan. Saat itu, ia masih ragu apakah ia bisa bertahan. Ketika An Yi bertanya, ia tidak berusaha menyembunyikan apapun dan langsung menjawab, pacar bukan tunangan. Kalau kamu ingin pacarmu menjadi tunanganmu, kamu harus melamarnya. Apakah pacarmu bertengkar denganmu karena kamu lupa melamarnya? Ning Cheng menghela napas dan berkata, tidak, dia masuk ke mobil orang lain tepat di depanku. Meskipun aku tahu dia mungkin sengaja melakukannya, aku tidak bisa menerimanya karena kepribadianku. Kurasa. Ekspresi An Yi tiba-tiba berubah, dan dia berkata dengan nada agak agresif, Kakak Ning, bagaimana bisa kau mengungkit wanita tak tahu malu seperti itu? Ombak raksasa lainnya menerjang, tetapi Ning Cheng, yang telah memperoleh beberapa pengalaman, menarik An Yi ke dalam air untuk menghindarinya sebelum muncul ke permukaan lagi. Sambil menyekat tetesan air dari wajahnya, Ning Cheng berkata sambil tersenyum kecut, An Yi, kaulah yang mengungkitnya tadi. Aku bahkan tidak menyinggungnya. Pada saat yang sama, ia terdiam. Ia tahu An Yi belum pernah ke bumi, jadi wajar saja jika An Yi memiliki pemikiran seperti itu. Ini sama sekali berbeda dengan bersikap tak tahu malu, dan Ning Cheng tidak punya cara untuk menjelaskan hal ini kepada An Yi. Maaf, Saudara Ning, seharusnya aku tidak membahas hal itu. An Yi merasakan kesedihan Ning Cheng dan tiba-tiba merasa sedikit gelisah. Ia berkultivasi bersama gurunya, tetapi bersama Ning Cheng, ia merasa bisa berbicara lebih banyak daripada saat bersama gurunya. An Yi, lihatlah, apakah itu binatang laut yang menyerang kita sebelumnya? Ning Cheng tanpa sadar memeluk An Yi lebih erat, tetapi hatinya sedingin es. Sekumpulan binatang laut gelap menyerbu ke arah Ning Cheng dan An Yi, masing-masing bermata haus darah dan memamerkan gigi putih berkilau. Mereka jelas telah melihat mangsanya. Itu salah satu yang bergigi tajam. An Yi pun panik. Ia bisa membayangkan mereka berdua akan dicabik-cabik oleh gerombolan monster laut gelap ini, tanpa menyisakan sehelai daging pun. Ning Cheng menghunus pedang terbangnya, melepaskan seberkas cahaya yang mencabik-cabik puluhan monster laut yang menyerbu ke arahnya. Monster laut bertaring di belakangnya langsung menyerbu ke depan, melahap potongan-potongan tubuh mereka yang telah dibelah Ning Cheng. Ombak tampaknya telah mereda secara signifikan, dan belum menerjang untuk waktu yang lama. Namun, Ning Cheng justru menghadapi kesulitan yang lebih besar. Ia terus mengayunkan pedang terbangnya, membasmi monster laut sambil menggendong An Yi dan mundur dengan cepat. Namun, hambatan air laut mencegahnya untuk menggunakan kecepatan penuhnya. Didorong oleh keinginan untuk bertahan hidup, Ning Cheng melepaskan kekuatan yang tak tertandingi. Ia dan An Yi berjuang kembali, berhasil bertahan selama setengah hari. Jumlah monster laut bertaring ini terlalu banyak, ia tak mungkin membasmi mereka semua, dan faktanya, jumlah mereka tampaknya bertambah seiring setiap pembasmian. An Yi, tepat saat Ning Cheng hendak mengatakan bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi, sebuah karang muncul di depannya. An Yi juga memperhatikan terumbu karang pada saat yang sama. Tepat saat ia hendak berbicara, Ning Cheng berkata dengan penuh semangat, kita sudah sampai di tepi pulau. Sambil berbicara, Ning Cheng mengeluarkan sisa tenaganya, melaju bersama An Yi, dan akhirnya keluar dari air, mendarat di bebatuan di tepi luar pulau. Ning Cheng kemudian bergegas ke pulau kecil itu, dan kemudian, tidak dapat menahan diri lebih lama lagi, jatuh ke tanah, setidaknya aku lolos dengan hidupku. Ning Cheng tiba-tiba berhenti, menatap kosong ke arah An Yi yang sedang menekannya. Sejujurnya, Ning Cheng tidak pernah menganggap An Yi sebagai wanita dewasa, tetapi saat ini, dengan pakaiannya yang basah kuyup, An Yi tampak lebih feminin daripada wanita lainnya. Ning Cheng hanya berpikir, kenapa biarawati kecil ini punya payudara sebesar itu? Dari penampilannya saja, tidak terlihat jelas. An Yi sama sekali tidak menyadari kalau dia telah memperlihatkan dirinya sebaliknya, dia memeluk Ning Cheng erat-erat, bahkan sedikit gemetar. An Yi. Ning Cheng hendak memanggil An Yi untuk bangun ketika ia juga merasakan ada yang tidak beres. Kabut menyelimuti mereka, bahkan dada An Yi yang seputih salju pun tertutup kabut, tampak samar-samar.
Ada prajurit jiwa. Suara An Yi sedikit bergetar, dia tampak sangat takut pada prajurit jiwa itu. Ning Cheng sudah lama melupakan masalah dada An Yi. Ia langsung duduk, mengabaikan rasa lelahnya, dan meraih An Yi, menyembunyikannya di balik batu. Seorang pria tanpa kepala, membawa kepala terpenggal, bergerak perlahan, punggungnya membungkuk, menembus kabut tipis. Setelah beberapa langkah, tiba-tiba ia menarik tangan berlumuran darah dari bungkusan di punggungnya dan meletakkannya di mulut kepala terpenggal itu. Kepala terpenggal yang dipegangnya mulai mengunyahnya. Ning Cheng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bahkan saat berada di kapal Fang Yijian, ia belum pernah merasa seseram dan semenakutkan ini. Setelah mengunyah tangan, kepalanya tiba-tiba menoleh ke arah berbeda, kedua matanya yang tak bernyawa menatap langsung ke tempat Ning Cheng dan An Yi bersembunyi, bahkan ada beberapa noda darah di sudut mulutnya. Ning Cheng merasakan hawa dingin di hatinya. Aura yang terpancar dari mutiara Xuan Huang sekali lagi, mengusir rasa dingin itu. Beruntungnya, pria tanpa kepala itu tampaknya tidak menyadari bahwa kepala yang terpenggal di tangannya sedang dilihat oleh Ning Cheng, dan terus berjalan tanpa tergesa-gesa ke dalam kabut asap, perlahan menghilang dari pandangan. Saudara Ning, prajurit jiwa itu tidak memiliki kepala. Suara An Yi sedikit bergetar, jelas dia belum pernah melihat hal aneh seperti itu sebelumnya. Ning Cheng berkata dengan suara berat, An Yi, aku curiga itu bukan senjata jiwa. Saat pertama kali kita tiba, ini hanyalah sebuah pulau. Sekarang, tiba-tiba kabut tebal menyelimuti, dan kita sama sekali tidak bisa melihat apapun di sekitar kita. Tempat ini kemungkinan besar adalah sebuah arai, bahkan mungkin arai ilusi. Orang tanpa kepala itu mungkin tidak ada, itu hanya halusinasi kita sendiri. Meskipun sedang menghibur An Yi, Ning Cheng sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Ia tidak yakin apakah itu ilusi, karena apa yang baru saja disaksikannya terasa begitu nyata. Setelah dupa terbakar, kabut berangsur-angsur menghilang, dan Ning Cheng serta An Yi kembali ke keadaan semula. Aku tahu, ini Pulau Lansha. Ning Cheng menyadari bahwa tempat ini agak familiar, dan lingkungan sekitarnya jelas merupakan lingkungan yang ada di peta yang diberikan Ye Daoren kepadanya. Ning Cheng memiliki ingatan fotografis. Meskipun ia telah membuang kedua diagram tersebut, ia masih ingat dengan jelas apa yang tergambar pada diagram susunan tersebut. Batas luar Pulau Lansha yang tergambar dalam diagram susunan tersebut persis dengan pemandangan di hadapannya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ku dengar buah jangkrik sudah muncul di sini, dan banyak orang akan datang nanti. An Yi bertanya dengan sedikit khawatir setelah mendengar bahwa mereka berada di Pulau Lansha. Ning Cheng langsung berkata, Taois yaitu ingin kita bergabung dengan timnya, dia pasti punya motif tersembunyi. Entah dia datang tanggal 15 bulan lalu atau bulan ini, kita tidak cukup kuat untuk ikut campur. Seharusnya masih ada beberapa hari lagi sampai tanggal 15 bulan ini, ayo kita cari tempat aman untuk bersembunyi dulu. Jika dia punya perahu, Ning Cheng pasti ingin pergi sekarang juga. Sayangnya, dia tidak punya perahu dan tidak bisa pergi sama sekali. Dia sama sekali tidak percaya ada buah jangkrik emas di sini. Jika buah jangkrik emas memang ada, mengapa mereka harus menunggu semut pengumpul Ki level 3 seperti Ye Daoren untuk mencoba mencurinya? Ning Cheng dan An Yi tidak berani memasuki jantung pulau. Mereka berjalan menyusuri tepi pulau selama lebih dari 1 jam sebelum akhirnya menemukan terumbu karang besar lainnya di tepi pulau. Ning Cheng mengeluarkan pedang panjang senjata sihir tingkat rendah yang diperolehnya dari Pisan dan menemukan tempat terpencil di antara bebatuan untuk mulai memisahkan ilubang. Dengan kultivasi pengumpulan Ki level 4 dan senjata sihir tingkat rendah yang sama sekali tidak ia sukai, Ning Cheng memisahkan gua besar di bebatuan hanya dalam waktu setengah hari. An Yi sudah berganti pakaian dan mengikuti Ning Cheng ke dalam gua batu yang baru digali. Mereka baru berada di dalam sebentar ketika bagian luar kembali diselimuti kabut. Tempat ini memang sangat aneh. Aku perlu menemukan cara untuk memperbaiki beberapa bendera arai, lalu memasang arai untuk menyegel gua ini. An Yi, kau punya batu roh, jadi kultivasilah sendiri dulu. Ning Cheng melihat kabut yang semakin tebal di luar dan diam-diam bersukacita atas pilihannya yang tepat. Jika ia masih berada di dalam kabut, ia mungkin akan tersesat dan memasuki jantung pulau. An Yi tidak keberatan dengan saran Ning Cheng. Ia tahu bahwa Ning Cheng membutuhkan banyak batu roh untuk kultivasi, dan memberinya batu roh tidak akan ada gunanya, lebih baik ia menggunakannya untuk kultivasinya sendiri. Ia akan membantu Ning Cheng menemukan lebih banyak batu roh untuk kultivasinya setelah tingkat kultivasinya sendiri lebih tinggi. Melihat An Yi mulai berkultivasi, Ning Cheng mengeluarkan beberapa material dan mulai menyempurnakan bendera arai. Ia belum pernah mempelajari pembuatan senjata,
tetapi dasar-dasar pembentukan arai berisi beberapa pengantar sederhana untuk menyempurnakan bendera arai. Setelah 2 hari eksplorasi dan eksperimen yang tak terhitung jumlahnya, Ning Cheng berhasil menyempurnakan beberapa bendera arai level 1. Meskipun masih agak kasar, bendera-bendera ini sudah mampu membentuk arai level 1. Ning Cheng cukup kecewa. Ia menyesal tidak meminta beberapa keping giok kepada Fang Yijian untuk membuat senjata sebelumnya. Ia sekarang mengerti dengan jelas bahwa membuat senjata dan formasi memang saling terkait erat. Jika ia tidak menguasai pembuatan senjata, ia tidak akan pernah menjadi ahli formasi yang baik. Mengingat hubungan erat antara pembuatan senjata dan pembentukan arai, Ning Cheng menghela napas. Pembuatan senjata jelas tidak lebih mudah daripada alkimia. Mutiara Xuan Huang hanya bisa membantunya memperbaiki teknik kultivasinya, tetapi tidak bisa membuatnya cepat menguasai keterampilan alkimia dan pembuatan senjata. Sepertinya, meskipun ia menguasai banyak teori pembentukan arai, menjadi master arai yang kuat tetaplah mustahil. Setelah memasang susunan penyembunyian tingkat 1 sederhana di guanya, Ning Cheng mengeluarkan slip giok pemberian Fang Yijian. Ia tidak melihat satu kata pun di kedua slip giok mantra itu. Ia tidak tahu apakah itu karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, atau apakah slip giok pemberian Fang Yijian itu palsu. Ning Cheng kemudian mengeluarkan 4 lembar giok berisi teknik kultivasi. Yang pertama tidak terlihat, yang kedua tidak terlihat, yang ketiga. Ning Cheng sudah yakin Fang Yijian telah berbohong padanya. Meskipun ia tidak bisa melihat semua yang ada di slip giok, teknik kultivasinya telah diperbaiki oleh Mutiara Xuan Huang, dan indera spiritualnya jelas jauh lebih kuat daripada kultivator pengumpul ki biasa. Sekarang ia bahkan tidak bisa melihat sepatah kata pun di slip giok, apalagi yang bisa dilakukan Fang Yijian selain menipu. Gagasan ini berubah ketika Ning Cheng mengambil slip giok keempat. Ia mampu memindai isi slip giok keempat dengan indera ilahinya. Teknik Ruyi Xuanmu. Kata-kata awal tidak menjadi masalah bagi Ning Cheng, tetapi kata-kata selanjutnya menjadi semakin kabur. Ketika Ning Cheng melihat kumpulkan ki untuk membentuk Yuan, capai kondensasi ki sejati, kepalanya berdenyut, dan ia tidak bisa membaca lebih lanjut. Namun, dengan ingatan Ning Cheng yang abnormal, ia tidak akan pernah melupakan sesuatu setelah melihatnya sekali saja. Ini adalah teknik kultivasi berbasis kayu. Ning Cheng memejamkan mata dan memeriksanya kembali dengan saksama. Ia menemukan bahwa teknik ini tidak jauh lebih baik daripada teknik keluarga Ning yang telah ia koreksi. Ning Cheng tidak ingin berlatih teknik ini sendiri, jadi ia memikirkan An Yi. An Yi sedang berlatih, dan setelah mendengar kata-kata Fang Yijian, Ning Cheng sudah merasa bahwa metode kultivasi An Yi cukup biasa. Ia menyela latihan An Yi dan bertanya, An Yi, akar spiritual apa yang kau miliki, metode kultivasi apa yang kau latih? Setelah selesai berlatih, An Yi membuka matanya dan berkata, akar spiritual utamaku adalah kayu, dan aku mengolah teknik kayu fana. Guruku berkata bahwa setelah aku memadatkan esensi sejatiku, aku perlu menemukan metode kultivasi baru. Teknik kayu fana, itu seharusnya teknik kultivasi fana tingkat terendah. Di antara teknik yang diberikan Fang Yijian kepadaku, ada satu yang disebut teknik Ruyi Xuanmu. Aku tidak membutuhkannya, jadi kau bisa mengolahnya, kata Ning Cheng sambil melemparkan slip giok di tangannya kepada An Yi. Teknik kayu misterius ini pasti teknik kultivasi tingkat misterius. Bahkan guruku belum pernah melihatnya, dan Fang Yijian memberikannya begitu saja kepadamu. Dia benar-benar kaya. An Yi mengambil slip giok itu dan berseru kaget. Meskipun ia bukan orang yang belak-belakan, ia tetap bersemangat menerima teknik kultivasi tingkat Xuan. Tentu saja, ia tahu betapa berharganya teknik tingkat Xuan. Gurunya pernah berkata bahwa bahkan Akademi Bintang 3 pun mungkin tidak memiliki banyak teknik tingkat Xuan. Teknik kultivasi tingkat terendah adalah tingkat fana, diikuti oleh tingkat sejati, dan kemudian tingkat mendalam. Setelah tingkat mendalam, ada teknik tingkat bumi dan tingkat surga, yang semuanya legendaris. Bahkan seseorang yang temperamental seperti An Yi, setelah memperoleh teknik kultivasi tingkat Xuan, tak sabar untuk membacanya menggunakan indera ilahinya. Sayangnya, indera ilahinya jauh lebih lemah daripada Ning Cheng, dan ia tak bisa melihat sepatah kata pun. Melihat ekspresi An Yi, Ning Cheng tahu bahwa An Yi tidak bisa membaca slip giok itu, jadi dia hanya berkata, aku akan memberitahumu, dan kamu bisa menuliskannya. An Yi tidak terkejut Ning Cheng bisa melihat isi slip giok itu. Selama bersama Ning Cheng, An Yi semakin terbiasa dengan hal-hal yang terjadi padanya. Meskipun An Yi memiliki ingatan yang baik, ingatannya tidak sehebat Ning Cheng. Ning Cheng harus mengulanginya beberapa kali sebelum An Yi akhirnya menghafal seluruh teknik pengumpulan ki dari Ruyi Xuanmu Jue. Saudara Ning,
Bagaimana kalau aku beralih berlatih teknik Ruyusuanmu? Setelah An Yi selesai melafalkan teknik pengumpulan Qi dari teknik Ruyusuanmu, dia langsung menyadari bahwa teknik ini berkali-kali lipat lebih kuat daripada teknik Fanmu aslinya. Seperti An Yi, Ning Cheng tidak menyadari bahaya mengubah metode kultivasi. Karena metodenya bagus, wajar saja jika ia ingin mengubahnya ke metode yang lebih baik. Hal itu tidak aneh. Tepat ketika Ning Cheng hendak menyetujui An Yi, aroma menyegarkan tiba-tiba tercium ke dalam gua berbatu. Ning Cheng mengendusnya beberapa kali dan langsung merasa segar. Ia secara naluriah berdiri. Bau apa ini? Sepertinya aroma buah spiritual yang familiar. Tunggu, aku ingat. Itu buah jangkrik emas. An Yi juga berdiri. Dialah yang memberi Ning Cheng buku herbal spiritual untuk pemula itu. Ning Cheng bisa mencium aroma buah jangkrik emas dari buku itu, jadi dia jelas tahu. Benarkah ada buah jangkrik? Nada bicara Ning Cheng menjadi agak bersemangat. Benarkah ada buah jangkrik? Nada bicara Ning Cheng menjadi agak bersemangat. Dia tidak ingin pergi ke tengah pulau Lansha, bukan karena dia meremehkan buah jangkrik emas, tetapi karena dia tahu dia tidak akan berguna di sana. Kultivasinya terlalu rendah, dia tidak akan bisa merebut buah jangkrik emas sama sekali. Selain itu, dia juga meragukan keberadaan buah jangkrik emas. Melihat orang-orang yang keluar dari Akademi Mingxin, yang terlemah di antara mereka berada di tingkat ke-6 pengumpulan Qi. Apa yang harus ia lakukan untuk bersaing dengan yang lain demi buah jangkrik emas? Tunggu sebentar, An Yi, sepertinya belum tanggal 15, jadi kenapa ada aroma buah jangkrik? Mungkinkah Taois Ye berbohong kepada kita? Ning Cheng langsung teringat apa yang dikatakan Taois Ye bahwa mereka baru bisa memasuki formasi pada tanggal 15. Kakak Ning. An Yi memanggil Ning Cheng. Dari tatapannya, dia sudah bisa menebak apa yang direncanakan Ning Cheng. Jika Ning Cheng tidak mencium aroma buah jangkrik, ia pasti tidak akan tergerak. Menurutnya, kalaupun ada buah jangkrik di sini, ia tidak akan bisa mendapatkannya. Ia bahkan mungkin tidak akan bisa menemukannya. Tapi sekarang berbeda, ia bisa mencium aroma buah jangkrik dengan jelas. Artinya, jika ia mengikuti aromanya, ia akan menemukan buah jangkrik itu. Ning Cheng sama sekali mengabaikan pertanyaan apakah akan pergi atau tidak. Jika ia bisa tetap tenang meskipun sesuatu seperti buah jangkrik emas diletakkan di hadapannya saat ia berkultivasi di tempat ini, bagaimana mungkin ia berani berbicara tentang peluang? Apa itu peluang? Ini adalah peluang. Di Pingzu, buah jangkrik emas adalah salah satu buah spiritual paling berharga, yang mampu memungkinkan para kultivator di puncak tahap pengumpulan Qi untuk maju ke tahap kondensasi sejati. Mungkinkah ia melepaskannya? Jika ia melepaskannya, ia mungkin tidak akan pernah melihatnya lagi. Lagi pula, mungkin buah jangkrik emas akan matang, dan karena tidak ada orang lain di sekitar, ia mungkin saja menemukannya secara tidak sengaja. An Yi, aku sudah memutuskan untuk mencari buah jangkrik emas. Kau tinggal di sini dan tunggu aku. Jika aku tidak kembali, tunggu sampai batu rohmu habis, lalu cari kesempatan untuk meninggalkan Pulau Lansha, kata Ning Cheng tegas. Ning Cheng terkejut ketika An Yi, yang selalu patuh padanya, segera menyingkirkan bantal meditasinya di tanah. Saudara Ning, aku akan pergi bersamamu. Jika kau pergi, aku akan sangat kesepian di sini sendirian. Aku takut pada para prajurit jiwa itu. Ning Cheng menggaruk kepalanya dan berkata, An Yi, sudah kubilang sebelumnya, aku selalu ingin pulang kampung. Kampung halamanku sangat jauh, dan jika tingkat kultivasiku terlalu rendah, aku tidak bisa pulang. Aku tidak tahu tingkat kultivasi apa yang harus kucapai sebelum bisa pulang, tapi aku tidak ingin menyerah, jadi aku tidak ingin melewatkan kesempatan untuk maju. Aku tahu kemungkinan untuk kembali sangat kecil, tapi kalaupun ada, aku akan mencoba. Pencarian buah jangkrik emas ini hampir pasti merupakan situasi hidup atau mati, tapi aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Aku harus pergi. Kau berbeda, ini kampung halamanmu, kau tidak perlu ikut denganku. Kak Ning, kenapa kamu ngotot mau pulang kampung? Pingzu bagus, kan kita bisa pergi ke luar negeri. Di Mamo City, orang dari Akademi Mingxin bilang Akademi Mingxin lagi rekrutmen, kita bisa ke Akademi Mingxin. Apa karena pacarmu ada di kampung halamanmu, jadi kamu khawatir? Tanya An Yi hati-hati. Ning Cheng menggelengkan kepalanya. Bukan karena dia, tapi karena adikku. Aku masih punya adik perempuan, dan dia pasti sangat mengkhawatirkanku setelah aku tiada. Sayang sekali aku tidak bisa kembali ke sisinya. Jadi aku ingin berlatih keras, dan mungkin suatu hari nanti ketika tingkat kultivasiku sudah cukup tinggi, aku bisa kembali. Saudara Ning, aku akan pergi bersamamu untuk mencari buah jangkrik emas. Setelah mendengar kata-kata Ye Mo, An Yi hanya mengatakannya tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Ning Cheng menatap mata An Yi yang penuh tekad dan tahu bahwa membujuknya lebih lanjut akan sia-sia. Ia hanya bisa mengangguk dan berkata, baiklah kalau begitu, kau boleh tetap dekat denganku setiap saat. Dengan dua orang bersama, bahkan kematian pun tak akan terasa sepi. Sejak Ning Cheng mengetahui bahwa mencapai alam pendirian fondasi pun tidak akan memungkinkannya untuk bepergian dari Pingzu ke Huazu, ia tahu harapannya untuk kembali ke bumi sangatlah tipis. Seperti yang ia katakan, meskipun peluangnya tipis, ia tidak ingin menyerah. Jika ia tidak menyerah, masih ada secercah harapan. Jika ia menyerah, tidak akan ada peluang sama sekali. Surga telah memberinya kesempatan, memungkinkannya untuk mendapatkan Mutiara Xuan Huang. Mutiara Xuan Huang memang luar biasa, tetapi juga membutuhkan batu roh yang tak terhitung jumlahnya untuk mendukung kultivasinya, serta banyak ramuan spiritual. Ia tidak memiliki kerabat atau teman di sini, dan bahkan tidak dapat bergabung dengan sekte atau akademi. Jika ia tidak mati-matian mencari harta spiritual sendiri, siapa yang akan membantunya lagi pula? Bahkan jika ia adalah murid akademi, tidak ada satupun yang dapat menggunakan tumpukan batu roh untuk meningkatkan kultivasinya. Ning Cheng membawa An Yi keluar dari gua batu dan dengan hati-hati mengikuti arah terciumnya aroma buah jangkrik. Setelah berjalan selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, kabut tipis kembali menyelimuti mereka, membuat Ning Cheng dan An Yi tampak samar-samar. Ning Cheng menggenggam tangan An Yi. Ia tahu jika mereka tersesat di tempat seperti ini, mereka berdua tidak akan pernah bisa bersatu kembali. Pat. Serangkaian langkah kaki mendekat, dan Ning Cheng serta An Yi langsung berhenti. Suara langkah kaki itu semakin dekat, tetapi Ning Cheng merasa ngeri karena dia tidak melihat seorang pun. Dia hanya mendengar suara langkah kaki yang tak henti-hentinya. Tiba-tiba, langkah kaki itu berhenti, seolah hanya beberapa meter di depan Ning Cheng. An Yi secara naluriah mendekatkan diri ke Ning Cheng seperti Ning Cheng, ia tidak bisa melihat siapa yang membuat langkah kaki itu. Aura dingin menyelimuti Ning Cheng, dan tiba-tiba sebuah jalan terang dan bersih muncul di hadapannya. Tepat saat Ning Cheng hendak menarik An Yi ke jalan itu, Mutiara Xuan Huang di rumah ungu miliknya melepaskan aura lain. Aura dingin yang telah menyerbu Ning Cheng lenyap seketika, dan kemudian Ning Cheng mendengar derap langkah kaki yang menghilang di kejauhan. Kak Ning, sepertinya aku baru saja melihat sebuah jalan, tapi jalan itu menghilang dengan sangat cepat. Apakah itu palsu? An Yi sudah menyadari bahwa jalan yang dilihatnya bersama Ning Cheng itu palsu. Ning Cheng berkata dengan suara berat, Laut Mangga dan Pulau Lansha ini agak aneh. Ada prajurit jiwa sebelumnya, manusia tanpa kepala, dan jejak kaki tanpa sosok ini. Kita tidak bisa terus seperti ini. Tunggu sebentar. Setelah merenung sejenak, Ning Cheng berkata, kita akan mengikuti peta rute yang diberikan Ye Daoren. Aku rasa peta rute yang diberikannya itu asli. An Yi bersenandung tanda setuju dan tidak mengatakan apapun lagi. Setelah mengingat peta rute masuk yang diberikan Ye Daoren, Ning Cheng segera mengubah arah. Ia sudah lama menghafal peta itu, dan dengan pengetahuannya tentang formasi, ia menemukan jalan yang benar-benar berliku hanya dalam beberapa langkah. Ketika Ning Cheng dan An Yi menemukan jalan setapak yang berkelok-kelok itu, kabut tipis di sekitar mereka masih ada, tetapi sudah menipis. Terlebih lagi, aroma buah jangkrik semakin kuat. Peta itu benar, ayo cepat. Ning Cheng menarik An Yi mendekat, dan mereka terus berputar di jalan yang berliku. Mereka berjalan semakin cepat, dan mereka tidak melihat sesuatu yang aneh di sepanjang jalan. 1 jam kemudian, Ning Cheng dan An Yi berhenti. Tidak ada jalan di depan, dan peta formasi yang diberikan Ye Daoren hanya sampai di sini. Tidak ada jalan keluar. Ning Cheng mengerutkan kening sambil menatap jalan berliku yang menghilang di depannya. Ia tahu memang ada formasi di sini, tapi sayangnya, formasi itu terlalu maju, dan ia masih belum bisa menemukan jalan yang sebenarnya. Saudara Ning, aroma buah jangkrik tampaknya telah memudar, kata An Yi tiba-tiba. Ning Cheng telah memperhatikan jalan di depannya dengan saksama dan tidak menyadari aroma buah jangkrik sampai An Yi menyebutkannya. Ia menyadari bahwa aroma buah jangkrik telah menghilang tanpa disadarinya. An Yi, tetaplah dekat denganku. Aku akan menyusuri jalan ini, dan jika terjadi sesuatu, kita akan segera kembali. Ning Cheng dengan hati-hati memberi instruksi pada An Yi sebelum melangkah keluar dari jalan yang berliku itu. Boom! Ning Cheng baru saja melangkah keluar jalan ketika dia mendengar suara dentuman teredam di depan. Perhatian Ning Cheng saat itu sangat terfokus. Mendengar suara dentuman teredam itu, naluri pertamanya adalah kembali ke jalan semula. Namun, ketika ia menoleh ke belakang, ia mendapati jalan itu telah lenyap. Seolah-olah seseorang telah mengambilnya begitu saja,
hanya menyisakan rumput liar dan bebatuan yang berserakan di sekitarnya. An Yi. Ketika Ning Cheng merasakan ada yang tidak beres, ia mendapati An Yi juga telah menghilang beberapa waktu lalu. Di sekelilingnya hanya kabut tipis yang samar, tidak ada tanda-tanda An Yi dimanapun. Ning Cheng langsung khawatir. Jika An Yi tersesat di tempat ini, bagaimana mungkin dia bisa ditemukan lagi? Ini masalah hidup dan mati. Saudara Ning. Sebuah suara ketakutan datang, dan Ning Cheng segera tahu bahwa itu adalah suara An Yi. Saat itu, Ning Cheng bahkan tidak mempertimbangkan apakah suara itu nyata atau tidak, dan langsung berlari ke arahnya. Dalam kabut, ia melihat An Yi yang ketakutan, kurang dari 2 meter darinya. Ning Cheng bergegas menghampiri An Yi dan meraih tangannya lagi. Ada apa? An Yi, aku jelas-jelas memegang tanganmu tadi, bagaimana kau bisa sampai di sini? Tangan An Yi sedingin es, tetapi setelah Ning Cheng menggenggamnya, aura di dalam mutiara Xuan Huang secara otomatis menghilangkan rasa dingin itu. Baru pada saat itulah Ning Cheng sempat bertanya-tanya mengapa An Yi tiba-tiba menghilang dari sisinya, dan mengapa ia tidak menemukannya dimanapun. Secara logika, hilangnya seseorang yang aneh seperti itu seharusnya tidak mudah diketahui olehnya. Setelah dicengkeram Ning Cheng, wajah pucat An Yi akhirnya kembali merona. Tanpa sadar ia mendekat ke Ning Cheng sebelum berkata, saat aku menyusuri jalan berliku itu, aku menyadari kau tak lagi di sampingku. Lalu aku melihat cakar hitam pekat yang besar menggapaiku, dan aku tak bisa berkata-kata. Tepat saat aku hendak dicengkeram cakar hitam itu, cahaya kuning tiba-tiba muncul di dadaku, menghalangi cakar hitam itu, dan saat itulah aku berteriak. Cahaya kuning di dadanya Ning Cheng langsung teringat liontin giok kuning yang ditinggalkan guru An Yi untuknya sebelum kematiannya. Liontin itu tergantung di dada An Yi. Mungkinkah liontin giok ini melindungi An Yi? Entah benar atau tidak, tempat ini agak aneh. Ning Cheng mengeluarkan tali tipis dan mengikat pergelangan tangan An Yi ke pergelangan tangannya. An Yi, berjalanlah di sampingku agar aku bisa melihatmu. Ini, Ning Cheng baru saja memberi An Yi nasihat ketika dia sekali lagi terpana oleh pemandangan di depannya. Sebuah dinding merah tua tiba-tiba muncul di hadapannya dan An Yi, seolah tak berujung dan tak berujung. Apa yang ada di balik dinding itu tetap tak terlihat. Ia dan An Yi saat ini berada di jalan setapak berbatu biru di depan gerbang dinding. Jalan setapak batu biru mengarah ke gerbang berdinding merah tua yang sedikit terbuka. Aroma buah jangkrik yang telah lama hilang kembali tercium, dan kali ini Ning Cheng dapat merasakannya dengan jelas. Aroma itu berasal dari dalam kompleks berdinding. Saudara Ning, buah jangkrik emas ada di dalam halaman berdinding merah itu. Apakah ini tempat tinggal seorang senior, bisik An Yi di telinga Ning Cheng. Ada yang tidak beres. Pikiran Ning Cheng jernih saat ini. Ia bisa melihat halaman depan berwarna merah tua di depannya dengan jelas, dan ia juga bisa melihat jalan setapak di depannya dengan jelas. Namun, pemandangan di sekitarnya dan pemandangan di belakangnya semuanya kabur baginya. Ning Cheng secara paksa mengaktifkan indera ilahinya. Ia belum pernah berlatih teknik Ruyi Xuanmu, tetapi dari metode kultivasi ini ia tahu bahwa jika indera ilahi seorang kultivator pengumpul Qi cukup kuat, ia dapat memproyeksikan indera ilahinya keluar, yang akan lebih jelas dan lebih intuitif daripada melihat dengan mata. Pada saat ini, ia dengan paksa mengaktifkan indera keilahiannya, ingin melihat apakah ia bisa melihat benda-benda di sekitarnya. Saat berikutnya, pemandangan dalam radius 1 meter di sekitarnya samar-samar muncul dalam kesadarannya. Apakah ini yang disebut memproyeksikan indera ilahi? Ning Cheng baru saja berpikir untuk memproyeksikan indera ilahinya ketika pemandangan dalam radius 1 meter menghilang lagi. Haruskah kita masuk? Tanya An Yi lembut. Tiba-tiba ia enggan menembus dinding merah tua itu. Ia selalu merasa dinding itu agak menyeramkan. Ning Cheng melambaikan tangannya, dengan paksa memperluas indera ilahinya lagi. Kali ini, jangkauan yang ia amati tampak lebih luas, mencapai sekitar 1,5 meter. Sesosok samar muncul dalam indera ilahinya, seolah menatapnya dan An Yi, dan sama sekali tak bernyawa. Ning Cheng terkejut. Tanpa berpikir panjang, ia menebas dengan bila api. Setelah teriakan tajam, sosok buram itu lenyap tanpa jejak dalam bola api Ning Cheng. Ning Cheng menghela napas lega. Meskipun sosok-sosok ini tidak kasat mata, begitu terdeteksi oleh indera kedewaannya, satu bola api saja sudah cukup untuk melenyapkan mereka. Ini menunjukkan bahwa indera kedewaan jauh lebih kuat daripada penglihatan. Pada saat ini, Ning Cheng bertekad untuk tidak pernah mengabaikan indera kedewaannya dalam kultivasinya di masa depan. Ada apa, Saudara Ning? Meskipun An Yi tidak mengerti mengapa Ning Cheng tiba-tiba melepaskan bila api, dia masih mendengar jeritan tajam itu dengan sangat jelas. Ning Cheng melambaikan tangannya, dan indera kedewaannya kembali aktif.
Beberapa sosok samar muncul dalam indera kedewaannya, dan Ning Cheng merasakan vitalitas dari sosok-sosok ini. Ia langsung tahu bahwa sosok-sosok ini berbeda dari yang sebelumnya, pasti ada orang lain yang memasuki tempat ini. Mereka hanya belum melihatnya. Ning Cheng segera membawa An Yi beberapa langkah menjauh, bersembunyi di balik sepetak rumput kering. Sosok-sosok itu menuruni jalan setapak yang berliku dan berdiri di jalan setapak batu biru di depan halaman berdinding merah tua, tempat Ning Cheng akhirnya bisa melihat mereka dengan jelas. Total ada 8 orang, dan Ning Cheng mengenali 4 di antaranya Ye Daoren, Feng Feizang, Miao Xiuming, dan Tian Fei. Setelah 8 orang itu berjalan di jalan batu biru, mereka segera melihat halaman merah tua dan pintu setengah terbuka. Benar, ini aroma buah jangkrik emas. Aromanya memang ada di sini, dikelilingi halaman berdinding. Dulu, saat aromanya tidak ada, kukira kita salah tempat. Seorang kultivator pengumpul ki level 3 dengan mata sipit berseru kaget begitu melangkah di jalan setapak batu biru. Ye Daoren mencibir dan berkata, Sue Xinian, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Di tempat ini, menghilang tanpa alasan itu wajar. Ada arai esensi sejati di antara kami berdelapan, kalau tidak, kau mungkin sudah menghilang. Ya, saudaraku benar. Kalau bukan karena diagram susunan saudaraku, kita tidak akan bisa sampai di sini. Aku sudah tahu tentang peringatan saudaraku. Kultivator bermata sipit itu mengira Karma Dawis ingin mengulangi perannya, jadi ia segera mengulangi apa yang telah dikatakannya berkali-kali sebelumnya. Master Tao terlalu malas untuk mengingatkan pria itu tentang fungsi jimat esensi sejati terbakar. Tanpa jimat ini, jalur pada peta rute arai akan menghilang secara misterius. Untungnya, mereka sudah mencapai dinding halaman, jadi meskipun mereka kehilangan jimat itu, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Saudara Sue, kurasa yang saudaraku ingatkan padamu bukanlah bahwa diagram susunannya berfungsi, melainkan bahwa kau tidak boleh kehilangan jimat susunan sejati terbakar itu. Feng Feizang sudah mengerti apa yang dimaksud Ye Daoren. Ye Daoren tidak melanjutkan penjelasannya, melainkan hanya berkata, setelah kita memasuki halaman berdinding itu, jangan terburu-buru. Dengarkan instruksiku, kita berdelapan akan menempati satu sudut dan bekerja sama untuk menerobos formasi pertahanan buah jangkrik emas. Tentu saja kami akan mengikuti instruksi saudaraku. Katakan saja apa yang perlu kau katakan. Miao Xiuming langsung menimpali, menunjukkan tekadnya untuk berdiri bersama Ye Daoren. Tuan Ye mengangguk dan berkata, banyak orang sudah mendapatkan peta Pulau Lansha, tetapi mereka semua berpikir bahwa mereka baru bisa masuk pada tanggal 15. Mereka tidak tahu bahwa buah jangkrik emas matang pada tanggal 10. Sayang sekali mereka tidak memiliki jimat arai pembakar sejati. Kalaupun mereka tahu, mereka hanya akan mati jika masuk. Hari ini tanggal 9, waktu yang tepat untuk menghancurkan arai. Saat kita mengambil buah jangkrik emas, mereka seharusnya sudah tiba. Ning Cheng mengutuk Ye Daoren karena tidak tahu malu. Ia juga memberitahunya bahwa saat itu pukul 15, untungnya Ye Daoren sudah tiba di Pulau Lansha lebih dulu. Lagi pula, orang ini tidak mengungkapkan apapun tentang jimat sejati terbakar miliknya. Kejadian itu hampir membuat An Yi menghilang. Pendeta Tao itu memimpin jalan menuju pintu yang setengah terbuka dan dengan hati-hati mendorongnya. Pintu yang setengah terbuka itu berderit, suaranya tidak keras, tetapi terasa menyakitkan seperti menusuk jantung. Menyaksikan 8 orang itu menyelinap melalui gerbang yang setengah terbuka satu persatu, Ning Cheng mengurungkan niatnya untuk masuk. Begitu banyak hal aneh yang telah terjadi bahkan sebelum memasuki halaman. Apa gunanya begitu masuk bukan karena ia takut masalah, melainkan karena tingkat kultivasinya terlalu rendah, baru mencapai tingkat keempat pengumpulan ki. Buah jangkrik emas memang bagus, tetapi ia hanya akan memperjuangkannya jika memungkinkan. Ia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Ning Cheng tidak berniat pergi. Buah jangkrik emas ada tepat di depannya, dan dia bukan tipe orang yang mudah memberikannya. Terlebih lagi, Ning Cheng samar-samar merasa bahwa Ye Daoren agak bermasalah. Diagram dan jimat arai yang dibawa semuanya disediakan oleh Ye Daoren, tetapi barang-barangnya dibagi rata. Dia yakin bahwa Ye Daoren bukanlah orang yang mulia. Namun, sekarang setelah ke-8 orang itu masuk bersama, dia tidak bisa membayangkan trik apa yang akan dilakukan Ye Daoren untuk membuat ke-7 orang lainnya bekerja untuknya. Ning Cheng tidak pergi karena 2 alasan lain. Pertama, dia tidak tahu bagaimana cara pergi, dan kedua, dia ingin membasmi Ye Daoren. Sebelumnya, di kereta kuda, Ye Daoren mencoba memaksanya membentuk tim. Sekarang, jika dia tidak membalas dendam, Ning Cheng tidak akan berada di sini. Lagi pula, jika Ye Daoren keluar dari halaman berdinding ini,
dia pasti akan mendapatkan sesuatu yang bagus. Waktu berlalu dalam penantian dan antisipasi. Pada hari pertama, Ning Cheng dan Anyi hanya bisa mendengar suara dentuman teredam dari halaman merah tua. Suara dentuman itu awalnya keras dan intervalnya pendek, tetapi seiring berjalannya waktu, interval antar dentuman menjadi lebih panjang dan suaranya semakin samar. Keesokan harinya, Ning Cheng dan Anyi tidak mendengar suara apapun. 8 orang yang memasuki halaman menghilang tanpa jejak, seolah-olah ditelan laut. Ning Cheng merasa semakin tidak yakin. Jika ia terus tinggal di sini dan menunggu, mungkin akan ada lebih banyak orang yang tiba di pulau itu dalam beberapa hari. Terlebih lagi, ia samar-samar merasa ada sepasang mata yang mengawasinya dan Anyi dari dalam kabut. Kak Ning, aku terus merasa ada yang memanggilku, mendesakku untuk masuk ke halaman berdinding merah itu. Kalau saja kau tidak menghentikanku, mungkin aku takkan bisa menolak, bisik Anyi di telinga Ning Cheng. Tepat saat Ning Cheng hendak berbicara, gerbang halaman berderit terbuka lagi, dan Ye Daoren bergegas keluar dengan panik. Ye Daoren kini tampak berantakan, sangat berbeda dari sikap tenang yang ia tunjukkan saat masuk. Meskipun rambut Ye Daoren acak-acakan, ia tak kuasa menahan kegembiraannya. Ia melesat pergi dari Ning Cheng seperti orang gila, mengabaikan Ning Cheng dan Anyi yang bersembunyi di sampingnya. Aura pekat terpancar dari tas kain di punggungnya. Ning Cheng sangat familiar dengan aura ini, aura batu roh. Ning Cheng telah menunggu Ye Daoren cukup lama. Begitu Ye Daoren keluar, ia segera membawa Anyi dan mengikutinya. Pada saat ini, Ning Cheng tidak lagi peduli dengan hilangnya energi sejatinya, dan indera kedewaannya langsung tertuju pada Ye Daoren. Sebelumnya, Ning Cheng memang tidak menganggap serius Ye Daoren. Namun, ketika indera kedewaannya menyapu Ye Daoren, hatinya langsung menegang. Taois di hadapannya sama sekali bukan seorang kultivator pengumpulan Qi level 3, ia jelas seorang kultivator pengumpulan Qi level 7. Orang ini, entah dari mana, memiliki teknik penyembunyian yang begitu kuat sehingga Ning Cheng sama sekali tidak dapat mengenali kultivasi pengumpulan Qi level 7 miliknya. Pengumpulan Qi tingkat ke-7 sudah merupakan tahap akhir pengumpulan Qi. Orang ini terlalu pandai menyembunyikan kemampuannya. Mengetahui bahwa Ye Daoren berada di tingkat ke-7 pengumpulan Qi, Ning Cheng kehilangan ketenangannya. Ia yakin Ye Daoren akan segera menemukannya begitu ia keluar dari kabut asap. Alasan Ye Daoren tidak menyadarinya ada dua. Pertama, Ye Daoren tidak dapat memancarkan indera ilahinya, dan kedua, Ye Daoren tidak menyangka ada orang yang menunggunya di sana. Aku tidak bisa membiarkan orang ini memimpin jalan, pikir Ning Cheng tanpa ragu. Ia mengeluarkan pedang terbangnya dan tiba-tiba melesat, menyapu seberkas cahaya pedang dari pedangnya. Pendeta Tao dari Pulau Lansha telah ke sini lebih dari 10 kali. Ia tahu betul bahwa meskipun tempat ini tampak menakutkan, selama seseorang mahir dalam formasi dan tahu cara menghindari incaran roh jahat, tempat ini akan aman. Tentu saja, syaratnya adalah tidak boleh memasuki halaman berdinding merah, atau pergi ke baliknya. Seyakin apapun Ye Daoren, ia tetap sangat berhati-hati di Pulau Lansha, terutama karena tingkat kultivasinya jauh melampaui Ning Cheng. Ia merasakan bilah pedang terbang Ning Cheng begitu pedang itu menebas, dan sekaligus memutar tubuhnya. Kilatan darah muncul dengan bunyi puff, dan Ye Daoren secara ajaib lolos dari tebasan Ning Cheng di pinggang. Pedang terbang Ning Cheng telah membelah pinggangnya menjadi dua, tetapi tidak membasminya, hanya melukainya dengan parah. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu bersama Ning Cheng dan melindunginya di laut selama beberapa hari, Anyi jauh lebih berpengalaman daripada saat mereka pertama kali keluar. Hampir seketika Ning Cheng bergerak, ia melepaskan 3 bilah angin dan sekaligus melepaskan benang tipis yang diikatkan Ning Cheng di pergelangan tangannya. Ye Daoren nyaris menghindari cahaya pedang mematikan Ning Cheng, tetapi dihantam tepat oleh beberapa bilah angin dari Anyi. Namun, bilah-bilah angin ini hanya memperparah luka Ye Daoren, tetapi tidak membasminya. Pendeta Tao itu terhuyung beberapa langkah sebelum berhenti. Baru kemudian Ning Cheng menyadari bahwa ia dan pendeta Tao itu telah keluar dari kabut asap dan tiba di jalan berliku lainnya. Mengenai apakah jalan ini sama dengan jalan yang mereka lalui, Ning Cheng tidak peduli. Ia menduga bahwa karena pendeta Tao itu telah datang ke sini, berarti jalan ini adalah jalan keluarnya. Itu kamu. Ye Daoren memaksa dirinya untuk menghentikan lukanya, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat Ning Cheng membawa pedang terbang. Ning Cheng tetap diam. Pedang terbangnya sekali lagi melepaskan sinar pedang, disertai beberapa bilah pedang berapi lainnya. Ia harus menyerang selagi besi masih panas. Ye Daoren telah mencapai tingkat ke-7 pengumpulan Qi. Begitu orang ini pulih, ia dan Anyi pasti akan berada dalam masalah. Wajah Ye Daoren pucat pasi.
Ketika ia melihat Ning Cheng melanjutkan serangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia sudah tahu bahwa Ning Cheng bertekad untuk membasminya, tak ada gunanya membuang-buang kata. Hampir bersamaan, ia menghunus pedang melengkung dan mengayunkannya ke arah cahaya pedang Ning Cheng yang datang. Dia sangat enggan, dan dia mengerti mengapa Ning Cheng ingin membasminya. Sebelumnya, di kereta kuda itu, jika Ning Cheng berani menentang usulan timnya, dia pasti akan langsung membasmi Ning Cheng dengan alasan rahasianya tidak boleh bocor. Yang tidak mau ia terima adalah fakta bahwa ia baru saja mencapai tingkat ke-7 pengumpulan Qi sebelum tiba di Pulau Lansha. Kali ini, ia juga telah memperoleh sejumlah besar batu roh yang sangat berharga, sehingga hanya masalah waktu sebelum ia mencapai alam kondensasi sejati. Namun, di saat genting ini, ia disergap oleh Ning Cheng. Dia tidak mengerti bagaimana Ning Cheng bisa tetap utuh di Pulau Lansha. Ada formasi ilusi, roh jahat sungguhan, dan prajurit jiwa yang ganas. Tanpa mengetahui detail sirkuit formasi tersebut, bahkan seorang kultivator tahap pendirian fondasi pun mungkin tidak akan mampu menang. Bahkan jika Ning Cheng tahu sirkuitnya, bagaimana mungkin dia bisa bersembunyi di sini selama berhari-hari, bersembunyi untuk menyergap tanpa ketahuan oleh roh-roh jahat. Dengan dentang, cahaya pedang berhamburan, dan Ning Cheng terhuyung mundur beberapa langkah. Namun, Ning Cheng tidak berhenti sejenak, dan pedang terbang di tangannya kembali berubah menjadi cahaya pedang. Kamu ternyata juga artefak sihir. Pada saat ini, Ye Daoren menyadari bahwa Ning Cheng menggunakan artefak sihir berkualitas baik. Meskipun sebelumnya ia terluka parah, ia tidak panik. Dengan kultivasi pengumpulan Qi tingkat ke-7, bahkan jika ia terluka parah, ia masih bisa membasmi Ning Cheng dan An Yi dengan senjata ajaibnya. Sekarang Ning Cheng juga memiliki senjata ajaib, dan bahkan yang lebih baik darinya, mata Ye Daoren menunjukkan sedikit kepanikan. Karena ia juga merasakan bahwa kultivasi Ning Cheng tampaknya jauh lebih tinggi daripada pengumpulan Qi tingkat keempat. Pada saat ini, beberapa bilah angin dari An Yi terbang lagi, memaksa Ye Daoren menghindarinya, sementara cahaya pedang Ning Cheng jatuh sekali lagi. Saat Ye Daoren mencoba melepaskan pedang lengkungnya lagi, rasa sakit yang tajam menusuk pinggangnya tepat saat ia mengumpulkan energi sejatinya. Lukanya, yang belum berhenti berdarah, menyemburkan darah lagi. Kecepatan pedang lengkung itu langsung melambat, dan cahaya pedang Ning Cheng pun telah padam. Bilah pedang terbang itu membelah Ye Daoren secara diagonal menjadi dua bagian dari bahu hingga pinggangnya, dan Ye Daoren terjatuh ke tanah dengan penuh kebencian. Ning Cheng menarik napas dan segera bergegas maju, mengambil bungkusan di punggung Ye Daoren dan melemparkannya ke dalam tas penyimpanannya. Bola api lain membakar Ye Daoren hingga menjadi abu sebelum ia berkata kepada An Yi, ayo cepat pergi. Kurasa orang-orang dari kota Mangga akan segera datang. Keduanya bergegas menyusuri jalan setapak yang berliku, dan dalam waktu kurang dari setengah jam, mereka kembali melihat terumbu karang di tepi laut. Ini bukan tempat mereka memasuki Pulau Lansha sebelumnya, melainkan di sisi yang lain. Sebuah perahu kayu kecil tertambat di tepi pulau. Ning Cheng sangat gembira perahu ini pasti milik Ye Daoren dan kelompoknya. Ada setumpuk material binatang laut di haluan, kemungkinan besar ditinggalkan oleh Ye Daoren. Ning Cheng bingung. Ye Daoren, bagaimanapun juga, adalah seorang kultivator pengumpul Qi tahap akhir, mengapa dia peduli dengan material binatang laut biasa seperti itu. Ning Cheng tidak membuang material binatang laut ini, ia hanya menyingkirkannya dan segera berlayar menjauh dari Pulau Lansha. Setengah batang dupa kemudian, Ning Cheng dan An Yi telah meninggalkan Pulau Lansha dengan mengemudikan perahu kayu. Baru pada saat itulah An Yi menghela napas lega dan berkata, "Saudara Ning, aku merasa sangat tercekik di pulau itu, aku selalu punya firasat buruk." Ning Cheng mengangguk. "Aku juga merasakan hal yang sama denganmu. Aku selalu merasa pulau ini tidak sesederhana kelihatannya. Kita bisa kembali berkunjung ketika kultivasi kita sudah lebih tinggi. An Yi, liontin giokmu juga bisa menjadi senjata ajaib yang bagus. Kau harus menjaganya dengan baik dan jangan sampai orang lain menemukannya." An Yi bersenandung setuju, "Aku tahu." Kembali ke laut, Ning Cheng segera mengeluarkan tas kain dari kantong penyimpanannya untuk memeriksa barang rampasannya. Membuka tas kain itu, Ning Cheng sangat gembira menemukan setumpuk batu roh putih berkilau. Tumpukan kecil ini berisi setidaknya 4 atau 500 batu. Batu-batu itu persis sama dengan batu roh yang ia dapatkan sebelumnya, hanya saja beberapa di antaranya terkelupas atau hilang. Namun, hal ini sama sekali tidak memengaruhi kultivasinya. "An Yi, kita kaya raya. Ini benar-benar rejeki nomplok," seru Ning Cheng. "Yang paling kurang adalah batu roh, dan di sini ada hampir 500.
Jika dia bisa naik satu tingkat dengan 100 batu roh, dia bahkan mungkin mencapai puncak pengumpulan Qi. Ning Cheng juga tahu bahwa naik satu tingkat dengan 100 batu roh hanyalah angan-angan. Bahkan jika dia tidak naik lebih jauh, dia bisa menebak bahwa dia akan membutuhkan lebih banyak batu roh untuk kultivasinya. Ning Cheng hendak membagikan batu roh ketika An Yi menghentikannya dan berkata, "Saudara Ning, aku belum menghabiskan batu roh yang kau berikan terakhir kali. Lagi pula, kau membutuhkan lebih banyak batu roh untuk kultivasi. Aku akan meminta lebih banyak lagi setelah aku menghabiskan semuanya." Ning Cheng memikirkannya dan setuju. Lagi pula, An Yi selalu bersamanya, jadi tidak masalah dengan siapa dia bersama. Setelah mengumpulkan semua batu roh, Ning Cheng menemukan sebuah kotak giok di dasar tas kain. Begitu ia membuka kotak giok itu, aroma yang familiar tercium. Buah jangkrik emas. Ning Cheng dan An Yi berseru kaget pada saat yang sama. Di dalam kotak giok di tangan Ning Cheng terdapat buah hijau berbentuk seperti sayap, masing-masing bertepi emas. Pantas saja disebut buah jangkrik emas. Ning Cheng segera menutup kotak giok itu. Daois itu benar-benar tidak bisa menahan diri untuk bicara, orang menyebalkan itu bilang ada banyak buah jangkrik emas, dan sekarang aku hanya melihat yang ini. Setelah menyimpan buah jangkrik emas itu, Ning Cheng sebenarnya senang karena tidak tertipu oleh tipuan orang itu. Meskipun pelayarannya terburu-buru, Ning Cheng cukup puas setidaknya hasil tangkapannya bagus. Satu-satunya penyesalannya adalah tidak bisa menyelamatkan Feng Feizang, yang sangat ia sayangi. Ia tahu bahwa dengan kemampuannya yang terbatas, melarikan diri dari Pulau Lansha sudah merupakan keberuntungan menyelamatkan Feng Feizang benar-benar di luar kemampuannya. Setelah kegembiraan awal mereka, Ning Cheng dan An Yi segera menjadi khawatir mereka tersesat. Di lautan luas ini, tak satu pun dari mereka tahu kemana harus pergi. Laut Mangga selalu diselimuti kegelapan, tanpa petunjuk arah sama sekali. Beberapa hari berlalu, dan Ning Cheng semakin cemas. Ia tidak hanya gagal menemukan tepi Laut Mangga, tetapi ia bahkan belum menemukan satu pulau pun. "Saudara Ning, ada kapal datang." An Yi tidak secemas Ning Cheng. Malahan, ia melihat sebuah kapal sebelum Ning Cheng, dan kapal itu sedang menuju ke arah mereka. 40.